Mantap, sudah bisa. Oke. Silakan. Horas Amang Inang. Horas. Iya. Horas. Hari ini kita Horas. kembali dalam kumpulan kita Batak Diaspora Marnonang yang ke-12, yang mana pada kesempatan kita hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena memang hari ini kita merayakan 1 tahun Batak Diaspora Marnonang. Tepat hari ini 1 tahun Batak Diaspora Marnonang, dan pada kesempatan hari ini kita akan marnonang tentang demografi suku Batak dan implikasinya, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Amang Dr. Wilson Raja Gugup. Untuk membuka marnonang kita pada malam hari dan siang hari dan pagi hari dimanapun kita berada ini, kita minta kesediaan Amang Pendeta Jone di Pakpahan. Ya. Terima kasih, Lai Harisan. Saya akan membawa doa dalam ajaran Kristen Protestan. Izin Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yang dipertemukan di dalam Batak Diaspora Forum dan berlanjut kepada Batak Diaspora Marnonang yang setiap bulan kami adakan Zoom topik tentang Habat Tahun, di mana Tuhan ini telah terjadi sejak 1 tahun yang lalu, yang telah digagas, diprakarsai oleh Amang Boru Profesor Dr. Bostang Raja Gugup dan Amang Bernard Tampu Bolon, yang kemudian meluas Tuhan hingga ke berbagai negara, bahkan ke Bonaposogit, yang rindu tiap bulan hadir dengan setia membahas, berbicara marnonang tentang budaya Batak. Hari ini Tuhan tepat 1 tahun ulang tahun Batak Diaspora Marnonang. Kami percaya Tuhan dari angka 1 ini akan muncul angka-angka berikutnya, terlebih semakin berkualitaslah Tuhan pemahaman kami tentang budaya Batak. Dan saat ini kami akan mendengarkan pemaparan dari Amang Boru Dr. Wilson Raja Gugup yang dipimpin oleh Namburu Omas Bulan Samosir dan juga Lai Harisan Nenggolan. Kami percaya pemaparan Amang Boru Wilson boleh membuka pemikiran kami bagaimana budaya Batak di berbagai wilayah dengan demografi yang cukup luas boleh menjadi satu kekuatan untuk saling tolong menolong, saling menguatkan, khususnya Tuhan di Bonaposogit agar bisa maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk hati dan pikiran ini yang terus kami pelihara dalam menunjukkan identitas kami sebagai orang Batak, dan kami juga membawa forum ini, Marnonang ini selalu senantiasa di dalam kasih Kristus. Kami akan memulai Zoom ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai acara ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Amang Pendeta Amin. yang telah membuka marnonang kita dengan doa. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan marnonang, di mana sebelum kita mendengar paparan daripada narasumber kita akan mendengarkan penghantar yang akan disampaikan oleh Amang Profesor Dr. Bostang Raja Gugup selaku pembina daripada Batak Diaspora Marnonang. Kepada Amang Bostang kami persilahkan. Mau lihat ditulang
Harisan Boni Nainggolan di Tarutung kau teno yang tulangkan Di Tarutung. di Tarutung nape apa irokon napurat tano-tano rangging masih ranggongan ini barat pada udau anggoto ditai toktong masih ngonggongan. Hemat itu. Jadi horas madita saluna. Horas. Oras. Jadi mulai ate maditu hatta dihamu amatara jeruk inata suripada saluna rodiaka naposo bulukta menutung adong di partukuat penamar sangapon. Tapuji matu hatta na mga leotik di hitam muse laho marpungu marnonang ngadi tarias semakin tulang harisan Boni marnonang na pas 12 jadi ke-12. Jadi walaupun dulu bulan November memang kita mulai November 2021 sesi pertama, ini adalah sesi ke-12. Jadi ya boleh dikatakan genap 1 tahun dalam arti 12 kali. Jadi puji Tuhan, mau lihat tema di tulang harisan Boni nang mengalian pengantar nakin. Mau lihat nang di narasumber na bui pamoraho parabinoto atta di bagasa borginota ringotu demografi suku Batak. Anak niba Dr. Wilson Rajaguk, wakil rektor akademik di Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Dohot moderator dongan ni tulang harisan Boni ima Dr. Omas Bulan Samosir parumain sama-sama ahli demografi donasi dana 2 jadi molate inang parumain di radio muna gue gabe moderator alana pasmai alana anak niba gabe pembicara jadi inang parumain tong bui pamoraho nong aka pakatayota pernonangota taringotu demografi on. Jadi mau lihat madita saluna nang dia kadongan anon na aka nang joy dope angge ma pertukuata di bagasa borinon makorhon naulinda dingga di tasaluna gabelam mora parbinota taringotu habata konon lumobi taringotu demografi ni suku Batak. Sabui gabe pakyota laho mabanaka tindakan-tindakan untuk bagaimana melestarikan dan memelihara adat dan budaya Batak ini terutama di kalangan generasi penerus atau kita sebut barangkali generasi Noposo, Batak Noposo. Jadi songon sautik pengantar molo teida nakin user majo asa teida aharon aku tanong nangis yang mulai bulan November tahun 2021 sampai saunari user screen majo tarida kan? Tarida, Mang, tarida. Tarida. Jadi songo kilas balik Batak Diaspora Marnonang sesi 1 sampai sesi ke-11 molo Parnonangota di Bagasa Borginon adalah sesi ke-12. Jadi sesi pertama mulai di tanggal 27 November 2021 mengenai marga dan tarombo atau kita sebut dalam bahasa Batak tarombo silsila dalam bahasa Indonesianya atau family tree. Bahasa tamulai sianon karena memang orang Batak itu dikenal pertama-tama dari marganya. Itu yang pertama. Jadi boleh dikatakan tampilan pertama orang Batak itu adalah marga. Kira-kira seperti wajahnya itu ya marganya lah kira-kira itu. Jadi ya. Nah marga ini berkaitan dengan tarombo ya. Nah ini memang jadi perdebatan karena tidak semua rupanya orang Batak menyimpan tarombonya ya.
apalagi misalnya kalau saudara kita dari Karo, ya belum tentu ya sampai kepada siapa leluhurnya seperti kami. Misalnya saya Raja Guguk, saya nomor 15. Jadi saya punya Tarombo dari nomor 1 sampai nomor 15. Saya tahu anak Niba, Dr. Wilson adalah dari apa namanya Raja Guguk juga, Tahal Diaji. Kalau saya dari Tagor di Laut. Jadi kami dari Manukul Langit ada Opu Palti Tagor di Laut, Bibes Sungguh Tahal Diaji. Jadi kami nomor 2, anak Niba, Dr. Wilson nomor 4, siapa paran nomor 4, Iwan Nagawi Maramak Tue mana, Alaiman nomor 10, nomor 15. Jadi inilah contohnya. Jadi kita awali dari sini. Kemudian berikutnya sesi kedua 17 Desember pengakuan marga. Ya karena ada juga orang dari suku lain yang menikah dengan orang Batak atau diangkat menjadi orang Batak lalu dia diberi marga. Nah, kalau istilahnya diapu atau pemargaan lah katakan ya. Jadi ini kita bahas juga waktu itu ya, karena kita sebut antara harapan dan kenyataan, karena harapannya begini, kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan kita, bahwa orang itu misalnya akan memegang marganya, memanfaatkannya, belum tentu ya. Kemudian sesi ketiga Dalian Natulu. Nah ini menurut saya ya, menurut pemahaman saya, inilah karakter inti dari orang Batak, Dalian Natulu. Karena Dalian Natulu itu dikatakan sebagai sistem sosial kekerabatan orang Batak. Jadi semua diatur dalam Dalian Natulu ini, baik di dalam pertuturan, baik di dalam ulau nadat, itu semua berdasarkan Dalian Natulu. Nah kita tekankan ini. Makanya dari awal-awal juga kita sudah bahas ini. Ada semua presentasi, bahan presentasinya nanti bisa disampaikan oleh tulang saya Bernard Tampubolo nanti bagaimana cara mengaksesnya, karena ada juga recordingnya. Nah, kemudian yang ketiga ke sesi 4 pertuturon ya. Ini berkaitan erat juga dengan ini marga Dalian Natulu pertuturon ya. Jadi orang Batak itu sangat lengkap pertuturonnya, dan itu berdasarkan Dalian Natulu juga. Tulang itu adalah hula-hula, tunggane adalah hula-hula, kalau anggi, ahadoli itu adalah dongat tubuh, amang muda, amang tua dongat tubuh ya. Baru amang buru, naburu itu adalah buru. Jadi semua itu ada aturannya. Jadi makanya ini penting kita teruskan kepada generasi muda. Kalau mereka tidak bisa lagi bertutur, maka akan agak kacau dalam Dalian Natulu ya. Tidak tahu tulangnya, bagaimana bersikap kepada tulangnya, nggak tahu bagaimana membedakan dengan amang muda, amang tuanya, dengan amang buru, namburunya ya. Sini persoalannya ya. Kemudian sesi kelima, adat perkawinan Batak. Nah disinilah katakanlah manifestasi utama dari Dalian Natulu itu. Makanya di dalam adat perkawinan itu selalu ya menyambut hula-hula. Hula-hula itu berapa banyak ya. Ada hula-hula, ada tulang, ada bola tulang, ada hula-hula marhamaranggi, dan seterusnya ya. Kemudian kalau buru itu jadi perhobas, dongat tubuh ikut duduk bersama kita. Jadi di situ memang prinsipnya juga Dalian Natulu ya, di dalam adat perkawinan, adat kematian juga begitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian sesi 6 asal usul si Raja Batak ya. Karena waktu itu banyak diskusi di Batak Diaspora Forum yang menjadi wadah kita untuk berdiskusi dari waktu ke waktu, WhatsApp group, WA group, maka kita bahas asal usul si Raja Batak. Di antara narasi ada narasi mitologi, ada narasi antropologi, ada narasi arkeologi juga ya, penggalian-penggalian. Sesi ke-7 persebaran keturunan si Raja Batak dari Cianjur mula-mula ya. Nah ini kita lihat ini. Jadi kalau kita lihat gambarannya memang ya cukup meyakinkan lah bahwa si Raja Batak itu memang awalnya di Cianjur mula-mula ya. Cuma masih ada perdebatan waktu itu, apa dia satu orang apa beberapa orang gitu ya, atau satu
satu kelompok gitu. Nah, tapi dari situ kita lihat persebarannya juga memang. Kalau kita lihat anaknya misalnya ya Guru Tatia Bulan, Raja Sumbaon, peparannya ya Guru Tatia Bulan, ada si Raja Biak-Biak, ada Seribu Raja, Libong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja, itu semua di daerah-daerah Samosir. Nah, kalau udah sampai pada peparan Raja Sumbaon itu agak bersebar keluar ya. Ada Silai Sabungan, ada apa namanya, si Raja Uluan di daerah Wakara, ada yang sampai ke Toba ini ya, si Raja Hutalima, kemudian Narasaon, Naisuanon ya. Nah itu kita lihat itu persebaran keturunan. Sesi 8 hukum adat perkawinan Batak Toba, karena waktu itu ada banyak perbincangan mengenai hukum adat ini karena ada perkawinan yang jadi agak apa namanya mengalami kesukaran gitulah, ada keruwetan karena si janda ini punya anak dan buru, kemudian dia menikah lagi dengan marga lain, laki-laki marga lain. Nah, lalu anaknya dari suami yang pertama atau burunya menikah, nah itu siapa yang jadi apa di situ ya, yang mengamai gitulah. Ini jadi ada persoalan waktu itu. Itu munculnya di situ. Hukum warisan Batak Toba ini menjadi persoalan. Pewarisan itu sekarang ada hukum negara, ada hukum adat. Nah sekarang yang banyak yang jadi memakai hukum negara ya. Dan agak meninggalkan hukum adat. Ini yang apa namanya penyebabnya kita membicarakan itu. Kemudian sesi ke-10 secara konflik dalam masyarakat Batak dan resolusinya. Ya, kemudian banyak juga konflik di masa lalu. Ada yang dikarenakan karena masalah perkawinan. Kebanyakan sebetulnya kalau saya runut itu masalah perkawinan ya, lebih dari satu istri. Maka keturunannya itu ke bawah itu jadi bermasalah gitu ya. Nah, memang tidak hanya itu yang dibahas waktu itu oleh Amang, Dr. HP Panggebian, mantan Hakim Agung. Ada juga konflik-konflik lain ya. Kemudian kepemimpinan Dalihan Natulu dalam memelihara integritas Sahabat-Akon dan baik. Apakah suara saya terdengar? ya, terdengar. Ya, terdengar. Jadi dia hamu awanami do inangami nawahoromi hami. Pertama-tama mau lihat di gudang pesatami itu punguata Batak Marnonang. Nama lihat tiki di hami boy berbagi taringotu demografi suku Batak dan implikasinya. Data resmi tentang suku Batak hari ini kita nggak punya. Kita tidak punya data resmi berapa banyak, dan data terbaik yang ada di Indonesia ini adalah hasil sensus penduduk 2010. Dan itu kami gunakan sebagai literatur utama tentang demografi suku Batak Amanginang diskusi kita malam hari ini. Banyak perdebatan, banyak diskusi, dan banyak ketidaksetujuan tentang angka-angka ini. Pada sisi lain, inilah angka yang paling baik dan paling bisa dipertanggungjawabkan yang kita miliki saat ini. Soalnya Manginang ya, demikian. Banyak kita tidak setuju angka itu, banyak bahkan sekitar 10-20 tahun lalu sebetulnya sempat terjadi kehebohan di Indonesia tentang genosid yang dialami oleh Batak
yang ditulis oleh seseorang Batak dan banyak protes. Itu angka nggak benar. Itu contoh. Yang kedua, dari data yang saya gunakan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Data yang ketiga, informasi sedikit, saya dapatkan dari disertasinya Profesor Jansi Aritonang tentang ada masa tanda kutip kelam dari suku Batak dari sisi demografi, yaitu ketika terjadi perdagangan perempuan Batak. Suatu masa ada terjadi perempuan Batak, pusatnya itu di daerah Tongging, dijual ke Malaysia, dan disebut-sebutkan leluhur konglomerat Malaysia sekarang itu sebenarnya buruh Batak. Itu pengantar Bang ya. Jadi data resmi adalah dari sensus penduduk 2010. Kemudian ada sedikit data sedikit informasi yang saya ambil dari, nanti saya akan sebutkan. Terus kemudian ada terjadi masa perdagangan buruh Batak pada zaman masa lalu. Abang Inang yang kami hormati, izinkan saya sedikit membacakan sebuah komentar dari Jacques Chirac. Waktu itu beliau adalah Perdana Menteri di Prancis tahun 84. Dia berkata begini, if you look at Europe and then other country, the comparison is terrifying. In demographic terms, Europe is vanishing. 20 or so years from now, our country will be empty. And no matter what our technological stress, we shall be incapable of putting it to use. Kalau boleh saya menggunakan kekhawatiran Jacques Chirac pada masa itu, ya bolehlah kita menggunakan. Kalau kita menggunakan terminologi demografi, suku Batak kita khawatirkan suatu hari akan punah. Sehingga urgensi, salah satu urgensi dari diskusi kita malam hari ini, implikasinya adalah bagaimana mempertahankan supaya suku Batak ini tidak punah dan bahkan berkembang semakin banyak. Kita ingin supaya orang Batak itu semakin banyak. Perlu saya sampaikan, salah satu suku bangsa yang paling cepat, yang paling menerima program KB dengan 2 anak di Indonesia ini adalah suku Batak. Salah satu suku yang para rohaniawan berani dan menggunakan program pemerintah, program KB dari mimbar adalah rohaniawan kita. Dari mimbar. Ya, Muslim cenderung tidak menggunakan itu, Katolik apalagi mereka tidak mau. Tetapi sangat biasa kita mendengar waktu itu pendeta-pendeta berkhotbah dari mimbar. Oh, KB mahamu. Itu mengkhawatirkan sebetulnya jangka panjang. Studi kami melakukan begitu. Jadi Amang Inang, izinkan saya masuk ke bagian diskusi kita, pengantar. Saya mulai dari diskusi tentang pendefinisian suku Batak oleh suku bangsa oleh Biro Pusat Statistik. Suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Sebagian dari sistem budaya masyarakat, identitas dan akibat kesukuan dari suatu kelompok masyarakat akan diwariskan pada generasi berikutnya. Secara kultural, identitas dan atribut suku bangsa langsung melekat pada setiap orang, sesuai dengan suku bangsa dari kedua orang tuanya. Secara umum, suku bangsa penduduk Indonesia ditentukan mengikuti garis paternalistik, ayah laki-laki. Misalnya suku Jawa, suku Batak. Dalam hal ini laki-laki suku Batak akan memberikan keturunan yang juga bersuku Batak. Walaupun demikian terdapat beberapa suku bangsa di Indonesia yang mengikuti garis maternalistik, ibu atau perempuan seperti suku Minangkabau. Penentuan suku bangsa responden juga hanya merujuk pada pengakuan atau pendapat responden. Selanjutnya akan dibahas demografi suku bangsa dan implikasinya. Penyajian ini kami coba tidak terlalu akademis. Demikian Amang Inang ya.
Jadi demografi suku Batak, sekali lagi saya mau sampaikan ini dari data resmi satu-satunya yang kita punya di Indonesia dan mungkin di bumi ini, di dunia ini. Data yang ada per hari ini adalah hasil sensus 2010. Sensus 2020 belum. Dan kemungkinan besar tidak lagi mencakup menyampaikan suku bangsa. Pada tabel 1 ini, saya sampaikan bahwa tahun 2000, sensus 2020, suku bangsa Batak itu ada sebanyak 8.466.969 jiwa. Menurut kelompok suku jumlah dan persen, suku Batak itu menempati urutan nomor 3 di Indonesia. Ini sebanyak 3,58% dari seluruh penduduk Indonesia menurut kelompok suku. Dulu banyak orang, mungkin orang Madura, mungkin orang Minangkabau, mungkin orang yang lain. Tetapi hasil ini waktu itu banyak orang kaget terhadap ini bahwa kita urutan nomor 3. Ini adalah kekuatan. Angka ini adalah kekuatan dan sumber posisi tawar Batak di Indonesia ini. Khususnya dari power sharing. Baik Amainang, saya lanjutkan hasil bagaimana sensus penduduk 2010 mengelompokkan suku Batak. Pertama suku Batak Akola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, dan Dairi. Soal pendefinisiannya bagaimana itu? Ya, kita tidak perlu mendiskusikan malam hari ini. Saya hanya menyajikan bagaimana sensus penduduk 2010 menyebutnya. Tadi Prof. Kosta berkata, ya tidak 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Manginang yang kami hormati, berikut ini saya sajikan demografi suku Batak menurut jenis kelamin sensus itu, tempat tinggal dan bahasa mayoritas yang digunakan. Jadi menurut sensus 2010, laki-laki Batak 50,41%, perempuannya 49,59%. Lebih banyak laki-laki. Tempat tinggal di desa 50,25%, di kota 49,75%. Artinya, dilihat dari sini, sesungguhnya orang Batak itu sudah masyarakat urban. Sudah hampir 50-50 ini. Ini dia. Tadi Prof. Kosta menyampaikan bagaimana penggunaan bahasa Batak. Perlu kita pikirkan dan menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Dari data itu dikatakan hanya sebesar 39,19% orang Batak, suku Batak, yang menggunakan bahasa Batak sebagai bahasa utama. 40% saja. Yang lainnya menggunakan bahasa lain. 39,19%, 60,81% suku Batak itu menggunakan bahasa lain sebagai bahasa utama dalam kehidupannya. Jadi kalau tadi kita sebutkan, kita perlu melestarikan budaya Batak dari sisi penggunaan bahasa, angka ini perlu menjadi perhatian kita. Tidak banyak. Ya jangan-jangan yang ada di ruangan ini pun sesungguhnya di antara kita bukan di antara yang ini. Saya menduga begitu. Dan saya juga harus mengakui bahwa kami sendiri di rumah ada pada ini. Karena bahasa utama kami bahasa Indonesia. Dan sebagian bahasa Inggris kami gunakan di rumah. Baik Aminang, sensus 2010 berkata juga bahwa tentang persebaran suku Batak. Data itu belum ada berbicara tentang provinsi. Belum menyusul provinsi. Kabupaten.
kota. Hanya provinsi. Sebanyak 68,33% suku Batak tinggal di Sumatera Utara. Yang kedua di Provinsi Riau, 8,166%. Yang ketiga di Jawa Barat, 5,521%. Di DKI 3,858%. Sumatera Barat 2,628, di Kepulauan Riau 2,465, Aceh 1,7, Banten, Jambi, dan seterusnya. Paling sedikit ada di Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Persebaran Sumba. Data sensus itu tidak menyebutkan berapa persen yang tinggal di luar negeri. Ya bisa saja kita menyebutkan sekian orang, tetapi itu tidak direkod, tidak tercatat dalam data resmi yang dipublikasikan ini. Amanginang yang kami hormati, kalau saya coba membuat tren linear persebaran pertumbuhan suku Batak menggunakan angka Indonesia rata-rata 1,38% per tahun. Ya, kalau tahun 2010 kita ada 8,4 juta, ya sekarang ini sekitar 9,7 juta tahun 2020. Kalau begini ya, kalau kita menggunakan dengan asumsi angka pertumbuhan Indonesia. Artinya akan ada angka ini, artinya ada penambahan suku Batak sebanyak 124.346 orang per tahun. Saya izinkan sedikit menyampaikan data tidak resmi dan menjadi perdebatan sebetulnya hingga saat ini tentang bahkan di bukunya saya melihat ada beberapa buku yang diterbitkan oleh suku Batak, terutama bukunya Abang Mangaraja Onggang Perlindungan ini. Beliau menyatakan Tarombo sekarang itu sesungguhnya tidak akurat. Tarombo-tarombo yang dimiliki oleh orang-orang Batak, bahkan tarombo yang saya miliki sesungguhnya kurang akurat. Kenapa? Karena tarombo itu cenderung menarik ke diri masing-masing dan tidak melihat ke angka secara agregat. Tidak melihat. Jadi menurut beberapa sumber, ini perlu setuju atau tidak setuju, dan ini perdebatan di beberapa waktu lalu ya. Ini data ini menjadi masalah dan ada orang berpikir ini mengakibatkan perpecahan di Indonesia sehingga tidak banyak dibicarakan. Tetapi saya ingin kita mendiskusikan mengingat ini kembali. Terdapat suatu masa terjadi mortalitas tinggi pada suku Batak. Sekali lagi saya hanya izinkan saya mengajak Amanginang sekarang melihat dari sisi angka-angka saja dulu. Tidak melihat implikasi yang lain. Pada tahun 1816 sampai 1813 disebutkan merupakan masa paling kelam dalam sejarah dalam demografi suku Batak, khususnya Batak Toba. Ketika pasukan Padri menjajah, menghancur leburkan suku Batak Toba, data tidak resmi ini berkata bahwa pasukan Padri berhasil menang melawan orang Batak Toba. Diperkirakan sekitar 75% orang Batak Toba terbunuh, termasuk anak-anak dan perempuan. Sisanya 25% mereka melarikan diri ke hutan, kelompok-kelompok tunduk pada pasukan Padri, dan mungkin itulah kita. Kekalahan telak ini tidak membuat pasukan Padri berhenti menghancurkan tanah Batak. Ini bukan kalimat saya. Ini murni kalimat saya ambil dari tulisan Amang Utauru dan Amang Siahaan ya. Pasukan Padri bermaksud menjadikan Tapanuli Utara seperti daerah selatan yang lebih dulu tunduk. Ini disebutkan antara 100.000 sampai 200.000 Mandailing Akola meninggal pada masa itu. Disebutkan ini memang bukan data yang sesungguhnya ya, dan tidak akademis perhitungan itu. Jika kedua masa itu tidak terjadi, jika ini apa senario tidak terjadi, maka penduduk suku Batak mungkin mencapai 25 juta orang saat ini. Kalau Batak 25 juta orang saat ini, yaitu sumbangan kita kepada bangsa ini akan luar biasa. Dan masa depan kelestarian Batak itu pasti semakin stabil, semakin banyak.
angka itu berdampak baik. Disebutkan juga, para konglomerat Malaysia saat ini disebutkan keturunan Boru Batak. Suatu masa terjadi perdagangan Boru Batak dijual sebagai budak berpusat dari Tongging ke Malaysia. Saya mendengar ini dari disertasinya Profesor Jan Aritonang. Jarang kita mendengar, terutama bagian yang bawah ini. Demikian sementara Bang Ina tentang demografi suku Batak. Dan izinkan saya sebelum ke implikasinya, usul saya ke implikasinya nanti terhadap ancaman, tentang ancaman terhadap suku Batak. Sesungguhnya menjadi suku Batak itu belum terjadi saat ini. Belum. Ditemukan sejumlah pihak tidak mau disebut suku Batak. Sikap ini menjadi ancaman terhadap demografi suku Batak. Jika satu subsuku berhasil memisahkan diri dari suku Batak di atas, maka dari sisi demografi, suku Batak akan berkurang dan akan melemahkan posisi tawar, melemahkan ekonomi, dan seluruh aspek demografi akan menurun serta hilang. Izinkan kami menyampaikan beberapa poin dari implikasi demografi yang di atas tadi. Dari sisi demografi, kita ingin jumlah orang Batak itu banyak, besar. Selain memiliki human capital, modal manusia, kita banyak pengacara, secara rata-rata pendidikan tertinggi dari sebuah suku di Indonesia dimiliki oleh orang Batak setelah Cina, dan pendapatan per kapita mungkin orang Batak salah satu tertinggi di Indonesia. Untuk menjadi bangsa yang kuat, tanda kutip ya, diperlukan jumlah penduduk yang besar. Ini implikasinya Bang Ina. Kita memerlukan jumlah orang Batak yang banyak. Tidak mungkin ada budaya Batak, tidak mungkin ada kultur Batak kalau jumlah kita tidak banyak. Harus banyak. Semakin banyak, semakin baik. Implikasi jika sebuah suku mempunyai jumlah yang besar. Berikut ini saya berikan beberapa implikasinya dari sisi demografi. Pertama, jumlah penduduk besar itu berdampak pada power sharing. Kalau kita semakin banyak. Kalau Batak ada 25 juta, pembagian kekuasaan akan semakin condong kepada orang Batak. Ahli politik mengandalkan jaringan patron klien untuk mempertahankan dukungan, sementara hubungan antar elit berseberangan, walaupun hubungan antar elit berseberangan, tetapi kalau orangnya banyak, orangnya akan mempunyai daya tawar. Untuk mendapatkan posisi elit politik tentu saja perlu dukungan jumlah penduduk-penduduk yang besar. Itu sebabnya saya setuju dengan Pak LBP yang baru-baru ini berkata, kalau mau jadi presiden di Indonesia ini, ya Jawa lah. Kenapa? Jawa itu 60%. Bagaimana dengan keinginan membentuk Provinsi Tapanuli Utara yang notabene mayoritas penduduk suku Batak? Ya semakin banyak itu akan semakin mudah terjadi. Mungkinkah seorang dari suku Batak menjadi presiden pada masa demokrasi terbuka? Banyak sejarawan berkata, kalau jumlah orang Batak hanya 3%, jangan pernah mimpi menjadi presiden. Sulit mimpi. Itu sebabnya ketika Pak Habibie menjadi presiden suatu masa di Indonesia ini, Pak Yusuf Kala langsung berkomentar, itu kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah yang mengakibatkan Pak Habibie boleh menjadi presiden. Bukan karena demokrasi terbuka seperti ini. Semakin banyak orang Batak, ekonomi Batak itu dan akan semakin bertumbuh. Akan ada ekonomi khas Batak, akan ada pertumbuhan, dan banyak pertumbuhan ekonomi yang notabene menjadi milik orang Batak dan khas Batak bertumbuh. Kalau kita banyak, semakin sedikit akan semakin sulit. Jadi saya hanya setuju dengan Malthus. Saya setuju dengan teori Malthus yang berkata, ya kalau banyak orang,
akan semakin susah. Itu benar pada masanya. Tapi kondisi modern tidak berkata begitu. Semakin banyak orang dalam satu suku bangsa, dalam suatu negara, semakin sejahtera. Negara yang paling bertahan dalam krisis moneter adalah negara yang penduduknya banyak. Cina, Indonesia, India, Amerika Serikat. Jadi saya setuju dengan teori ekonomi yang berkata semakin banyak orang, semakin stabil bangsa itu. Bukan semakin hancur. Seperti yang dikhawatirkan oleh Malthus. Beberapa saat ini, tahun ini, Elon Musk berkata, Eropa sedang diancam oleh demografi kehancuran. Karena mereka memikirkan KB terlalu keras, tidak mau punya anak, mereka akan habis. Seperti yang dikhawatirkan oleh Jacques Chirac pada awal diskusi ini. Kita perlu penduduk yang banyak. Gitu ya. Yang ketiga, menjaga fertilitas. Apa yang kita lakukan? Begitu ya. Apa yang kita lakukan supaya suku Batak itu banyak? Yang pertama tentu saja menjaga fertilitas. Jangan lagi punya anak dua. Kalau kita berpikir menyetujui apa yang diusulkan oleh BKKBN punya anak dua, suatu saat suku Batak itu akan punah. Dua orang tua, anaknya cuma dua, ya lama-lama itu akan habis, didera oleh mortalitas penyakit-penyakit. Hitung-hitungan saya, kalau Indonesia saja menerapkan program KB, semua orang di Indonesia hanya punya anak dua, semuanya 75 tahun ke depan Indonesia akan habis, punah. Saya mengusulkan dalam diskusi kita malam hari ini, ya kita doronglah anak-anak kita punya anak 4 atau 6 orang. Saya memahami ini, ya sudah, anak-anak sudah besar, dan anak kami 2, dan kemudian hari saya memahami ini. Kalau dulu saya memahami ini, mungkin anak saya akan 6 sekarang. Yang kita lakukan kemudian adalah mortalitas, menjaga kesehatan. Kalau kita lihat data lain, data demografi, salah satu daerah dengan tingkat prevalensi yang paling tinggi di Indonesia adalah 7 kabupaten yang penduduknya warga suku Batak, sekitar Danau Toba. Artinya kita sesungguhnya tidak sehat. Orang Batak sesungguhnya tidak sehat. Data resminya tidak ada. Tetapi kalau lihat per kabupaten, ini stunting sangat tinggi, itu termasuk di daerah 7 kabupaten di sekitar Danau Toba. Selanjutnya implikasi yang perlu kita lakukan adalah memelihara habatakon. Salah satu ancaman terhadap keberadaan suku Batak saya melihatnya adalah potensi terpecah. Karena didapati sejumlah pihak yang tidak mau mengelompokkan diri pada suku Batak. Contoh demografi yang paling mudah kita amati adalah ini. 68% penduduk Sumatera Utara orang Batak, tetapi di era demokrasi modern sangat-sangat tidak kita lihat lagi orang Batak menjadi gubernur di Sumatera Utara. Tidak lagi. Kenapa? Kita punya potensi mudah terpecah. Kita perlu memelihara ini. Potensi terpecah karena dapati sejumlah pihak tidak mau mengelompokkan diri dari suku Batak dan mudah dipecah secara primordial. Untuk menjadi Batak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semua subsuku Batak perlu dan harus bersatu membentuk kekuatan bersama suku Batak. Indonesia pun sesungguhnya menganut sebuah filosofi bersatu kita teguh, bercerai-berai kita rubuh. Ya Batak pun seharusnya mengadopsi itu. Membangun institusi dan inovasi Batak yang kuat. Beberapa waktu lalu, saya pernah berbicara dengan Pak Mokhtar Riyadi ketika saya di UP Pelita Harapan. Beliau berkata Batak itu bagus kalau sendiri-sendiri. Pertama. Yang kedua, belum ditemukan institusi yang Batak pemimpinnya atau pemiliknya atau mayoritas orang dalam itu menjadi kuat. Belum. Cina disebutkan sudah ada perusahaan Cina 5 generasi bertahan. Katanya perusahaan Batak itu paling kuat bertahan 2 generasi. Itu dari sisi itu. Sisi lain, institusi besar yang
mayoritasnya dimiliki orang Batak itu belum ada. Cenderung menjadi melemah. Semakin banyak Batak di dalam, semakin melemah institusi itu. Tionghoa disebutkan 5 generasi sudah ada. Jadi, tidak berlangsungan kerajaan bisnis melemahkan inovasi karena Batak pun sesungguhnya perlu belajar, perlu memperkuat diri. Bagaimana mengatur, mengelola institusi. Jadi itu memang sementara yang sebagai pengungkit dari diskusi kita ini, poinnya adalah bahwa kita memerlukan, kita menginginkan jumlah suku Batak yang besar. Semakin besar jumlahnya semakin baik. Demikian Abang Inang yang kami hormati, saya silakan kembali ke Abang Inang moderator. Silakan kita mendiskusikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Amang Raja Guguk. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi dan tanya jawab, mungkin kita sepakati Amang Inang kita akan berdiskusi sampai pukul berapa, supaya kita masing-masing dapat membatasi diri ketika kita menyampaikan tanggapan kita dan mengajukan jawab pertanyaan. Per orang tidak lebih dari 3-5 menit supaya kita semua mendapat kesempatan untuk mengajukan pendapat dan kita fokus kepada apa yang mau kita sampaikan. Mohon kepada Amang Prof. Bostang, kita diskusi sampai pukul berapa Amang? Kita ada Amang Harisan 21.30. Apakah terlalu malam buat kita semua? Besok mengingat besok akan ke gereja. 21.30 ya Mang Inang ya. Kita akan diskusi sampai artinya ada 8 tambah 30, 38 menit untuk diskusi tanya jawab. Sekali lagi saya mohon pengertian kita semua untuk mengajukan komentar pendapat tidak lebih dari 5 menit paling lama, 3-5 menit supaya semua orang yang ingin mengajukan komentar dapat menyampaikannya. Namun sebelum kita sampai ke dalam diskusi, izinkan saya menambahkan sedikit saja tentang suatu isu yang menjadi perhatian pemerintah negara-negara di dunia saat ini adalah tentang kepunahan. Oleh yang disebabkan tadi sempat disampaikan oleh Amang Raja Guguk, oleh karena perilaku fertilitas yang semakin menurun, adanya kecenderungan tidak kawin, tidak punya anak, lalu kemudian punya anak sedikit, ya. Dan di kalangan suku Batak itu isunya adalah supaya nanti kalau matua itu sahur matua, begitu ya. Jadi kalau anaknya sedikit lebih cenderung bisa sahur matua, begitu ya. Karena kalau banyak 12 bisa-bisa dipanggil Tuhan sebelum sahur matua, begitu ya. Karena maunya kalau matua ya sahur, begitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu kemudian salah satu provinsi di Indonesia yang mulai takut punah itu adalah Provinsi DI Yogyakarta. Ya, karena itu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling sedikit banyak penduduknya. Dan kita perlu tahu bahwa Indonesia itu diproyeksikan tidak akan lebih dari 340 juta jiwa, begitu ya. Jadi kurvanya penduduk itu logistik sifatnya. Jadi mula-mula dia lambat tumbuh, lalu dia tumbuh cepat, habis itu dia lambat tumbuh lagi, begitu. Jadi Indonesia diperkirakan akan berkurang mulai tahun 2067. Itu sekarang sebabnya Presiden Joko Widodo sudah mulai memberikan wanti-wanti kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar menjaga tingkat kelahiran Indonesia tidak akan turun, begitu ya, dipertahankan pada tingkat tertentu supaya kita jangan punah suatu saat seperti yang sudah mulai ditakutkan oleh banyak negara-negara maju. Lalu kemudian jadi itu sangat relevan dengan kita orang Batak, ya, bahwa ya kita perlu memikirkan ulang. Kita menasihati anak kita itu punya anak berapa kalau mereka belum tangan. Demikian tambahan dari saya. Saya persilakan tidak ada yang angkat tangan. Pertama dari Sabda, Suara Anak Bangsa. Ya, lalu kemudian dari Amang Roland Musajulu. Saya persilakan, saya ingatkan kembali tidak lebih dari 5 menit. Saya akan mencatat waktu dan apabila lebih saya akan minta untuk berhenti. Terima kasih. Silakan Sabda. Ya, terima kasih. Itu
dan juga rekan sekalian. Nama saya Matias Tamba ya. Cuma ini saya pakai channel saya Sabda Suara Anak Bangsa Sedunia. Terima kasih juga dengan pembicara sebelumnya yaitu Bapak Raja Gugu, Ray Wilson Raja Gugu. Nah, cukup menarik sekali paparan saya mengenai suku Batak ini. Terutama saya menyoroti di bidang meningkatkan suku Batak dan juga bahasa Batak dan malu jadi suku Batak. Ya. Nah, saya lihat dulu dari segi bahasa Batak. Percaya atau tidak ya, di Amerika ini, kebetulan saya tinggal di Amerika ya, ada satu tugu. Di tugu itu menyebutkan hanya 6 bahasa yang akan selamat di dunia ini. Ya, 6 bahasa. Begitu saya lihat, bahasa Indonesia nggak ada di dalamnya, apalagi bahasa Batak. Ya. Nah, kenapa demikian? Lalu saya korek, pelajari. Hanya satu yang menyebabkan mereka survive dari segi bahasa. Bahasa mereka ada di dalam ilmu pengetahuan. Contoh, ya, bahasa Inggris ada di dalam ilmu pengetahuan. Mempelajari biologi dalam bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika. Begitu juga bahasa Cina, begitu juga bahasa Rusia, begitu juga bahasa Arab, ya, dan juga bahasa Jepang. Ya, 6 bahasa itu survive karena mereka memasukkan bahasanya di dalam ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia ada, tetapi dibandingkan ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mereka, tidak ada apa-apanya ilmu pengetahuan kita. Sekarang kita masuk ke bahasa Batak. Adakah bahasa Batak menulis biologi? Enggak ya. Menulis fisika? Enggak ya. Matematika? Enggak. Kimia? Apalagi. Nah, jadi kalau kita mau survive bahasa Batak, masukkan bahasa Batak itu di dalam ilmu pengetahuan. Menulis dalam ilmu pengetahuan. Dulu bahasa Batak itu ada terkenal karena kita seperti bangsa sebelum negara ini merdeka, ada bangsa Indonesia, kita ada bangsa Batak, ada korannya, ada mata uangnya, ada benderanya, ada agamanya, komplit. Terkenal bahasa Batak. Ada medikalnya juga menulis mengenai ilmu pengetahuan di bidang medikal. Memang medikalnya tradisional, tetapi itulah level pengetahuan pada saat itu. Nah, untuk meningkatkan bahasa Batak, tulislah ilmu pengetahuan di dalam bahasa Batak. Saya pernah satu cerita begini. Saya kan bawa anak ke Indonesia, lalu saudara-saudara tanya, bisa bahasa Indonesia? Enggak. Bisa bahasa Batak? Apalagi? Gitu ya. Nah, tolong ya diajarinlah begini begitu. Iya, saya bilang. Tapi lama-lama ditanyain terus, lama-lama pertanyaannya menjadi ngeledek kan gitu ya. Lalu saya terangkanlah. Sekarang beginilah, saya akan ajari anak saya ini bahasa Batak. Kalau kalian sanggup menulis bahasa Batak itu di dalam ilmu pengetahuan. Nah, kenapa? Karena anak yang di luar negeri ini harus belajar, keras sekali mereka belajar. Bahasa Inggrisnya harus diperhatikan, PR-nya harus dikerjakan. Mereka punya PR, orang tua juga ikut punya PR. Jadi waktu sangat menentukan sehingga mereka bisa mengejar cita-cita mereka. Nah, meningkatkan suku Batak ya. Di suku Batak kita ini adatnya yang sedemikian rupa membuat kita banyak berpesta dari Senin sampai Minggu dalam 7 hari, 5 hari bisa berpesta kita. Lalu meninggalkan anak. Ya. Di rumah saya melihat sendiri itu ya. Di tetangga saya ketika saya pulang, adik ini jam 10 malam kenapa masih di dalam di luar main pasir di jalanan gitu ya. Pulanglah, Bapak Mamat lagi pesta. Loh, kapan pulangnya?
nggak tahu, nggak, ya udah di rumah belajar, nggak ngerti aku, jadi nggak ada yang ngajari dia. Ya, itulah bagaimana kita memanfaatkan waktu, karena acara pesta ini mengkonsumsi waktu yang sangat banyak sekali bagi keluarga, sudah bekerja, lalu berpesta, untuk anak-anak apa? Mereka punya PR. Ya, nah itulah salah satu kendala dengan pesta-pesta. Lalu tadi dengan populasi kita. Maaf, Pak Mang, sudah 5 menit. Kalau ada tambahan nanti, kalau yang lain Oke, sudah diberi silakan. kesempatan. Ya, makasih. Ya, makasih. Silakan berikutnya Amang Roland. Kita dulu, terima kasih. Mau lihat baru kemarin juga berbahasa Batak, mana berbahasa Indonesia loh. Bahasa Batak, Amang, silakan. Oh, jadi agak tersonggo tahu nak kening dong gitu amang Wilson Raja Guguk. Gudang-gudang mau baik kamu anahin nak. Unak punah halak Batak na. Alai molo kualitas SDM mado so na binera kiri kanan non budak halak Batak gak bisa pikiran dura. Jadi bahasa gawe ranking tu halak Batak nah yahu parsiajari ala ni pemilu di. Nah gudangan tebak langsung tu provinsi Riau halak Batak dan berKTP. Dung naik pemilu naik 2010 nang 2000 siai. Aung maka pejabat IKTP humai gawe berdomisili di provinsi Riau pas musim 2010 arok sensus. Jadi kemungkinan besar itu song di Batak pe makatai beralak Batahi sekian puluh tahun dupe alan yang pilkada gabe marKTP halai di Kota Batam. Alai dari kualitas sumber daya manusia prihatin dupe kita. Budak pe dana hi yang gosong ini do gabe soal nai pemulung nai labung di bawah dan sebagainya itu biru tuh magon gudang dari segi angka alai pernguluan na boidohonon hosa-hosa dan sebagainya. Naga bisi pikiran maksud tuh melonaing do eksis halak Batak. Gudang naing organisasi ini halak Batak. Adong do program meningkatkan kualitas SDM karena terlantari. Idura tantangan na paling besar. Nah, so tercatat do pera na selilingon di hitai. Jadi mengidua utu amang Wilson terson dia do jalan keluar nion sebenarnya persoalan besar do di daerah antara Riau, Kepulauan Riau dan Batam dan sebagainya. Gudang do pangido-ido na lampu merah meludung ini periksa satu persatu banyak yang berubah atau anak dan yang halak kita alahi. Bahkan ya kami pakai baru dung modik pe sabinoto na halak Batak imana. Nah salilingun saya mertabu di mana nangi pabu halak Batak. Jadi kemungkinan besar kita perlu mempelajari lagi baru asa boy kita bersosialisasi asa bangga jadi orang Batak. Kita petong mulu organisasi nong eksis noengon sa manian akses na mendata satu sih. Ima jo suku-suku tuh melihat Oleh di gudang Amang Hutajulu, selanjutnya Amang Maradusi Barani. Melihat. Ya, horas di kita sudina mulai tenang. Saya Maradusi Barani, siap Serpong. Nah perjulu langsung to the point ya, jadi biar warna waktunya terbatas. Nah perjulu ku komentari masalah bahasa pemaparan. Jadi seperti yang dibilang Amang Bostang Raja Guguk tadi, keluhannya si LBP, saya juga baca itu. Apa yang dia bilang bahwa saya prihatin karena di daerah Tuba sekitarnya menyatakan bahwa sedikit yang berbahasa Batak katanya.
Nah, ini sedikit aku confused tentang pemahaman ini. Karena apa? Karena saya juga termasuk yang besar di Toba. Sampai SMA saya masih SMA Lagubuti. Jadi artinya apa? Mungkin dengan orang berbahasa Indonesia di sana bukan menjadi negatif, justru positif. Karena bahasa Batak itu sudah nempel, nggak usah dipelajari, nggak usah diomongin, itu udah nempel gitu loh. Jadi yang menjadi confused menurut saya gitu. Kenapa ini menjadi negatif? Orang berbahasa Indonesia. Aina jolo kami itu bahasa Indonesia ini beber pasir-pasir laut Medan merabalangan mah, ini paksa-paksa do kuliah berbahasa Indonesia. Tapi kalau dengan dia sudah mulai dengan berbahasa Indonesia dia ada anak kecil, tentunya dia sudah start dari awal. Bahasa Batak itu sudah pasti. Mau songoni bahasa au macam sunari, mau martona hadul lau mate dan mungkin berbahasa Indonesia. Berbahasa di Jo idahani pinata itu doh honalana itu nggak perlu dibahas dari bahasa Batak kita kalau kita masih tinggal di sana. Itu yang pertama. Jadi agak confused ya. Kemudian kedua, masalah itu sama dengan apa yang dibilang Amang Raja Guguk tadi, Putra Julu, hampir sama sebenarnya itunya. Sebenarnya ini program kami ini 10 anak orang tua kami Natutway. Ya maaf, jadi semua 10 orang. Jadi setelah itu kan kita dengar-dengar pada masa-masa kami lah mungkin mendengar bahwa pemerintah menyatakan menaikkan kualitas supaya 2 anak. Dan itu cepat ditangkapi seperti yang dibilang Amang Raja Guguk tadi, itu cepat ditanggap sama orang Batak supaya anaknya 2, 3 dan seterusnya lah untuk KB. Sekarang jadi agak berbeda dengan tujuan kita tadi untuk memperbanyak. Mungkin begini kalau saya sebenarnya, oke lah kita perbanyak, tetapi kita tentu mungkin butuh kualitas, jangan hanya sekedar banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai di Batak diaspora, bagaimana usaha kita supaya jumlahnya naik, tapi kualitasnya paling tidak sama dengan yang anaknya 2 deh, nggak usah naik dulu. Kita naikkan kuantitas dengan menjaga kualitas. Nah, itu dua poin ini nang. Ima era-era desiana melihatnya. Baik, mulai Amang Sibarani, selanjutnya kita sudah 3 orang bertanya. Nanti kita hentikan termin 1 sampai Inang Boruna Pitupulu sama Amang Kitompul. Silakan Inang Boruna Pitupulu. Horas. Horas. Ada 2 hal yang mau saya respon. Ya, yang pertama masalah sumber daya manusia, karena ini kita berbicara tentang jumlah dari sumber daya yang orang Batak. Nah, yang kemudian yang kedua kualitas sumber daya itu. Tapi saya melihatnya karena kita berbicara tentang demografi, sebenarnya kan Danau Toba sekitarnya itu sudah cukup luas untuk ditempati oleh masyarakat Batak ya. Kalau secara luas, kalau dibuat misalnya perkiraan per kilometer berapa orang, ya, dengan kualitas yang up to date, ya, artinya misalnya dengan keadaan ekologi di sekitar Danau Toba, misalnya ya kita tahu sendirilah perubahan iklim sekarang, kemudian manajemen sumber daya alam yang jauh dari yang seharusnya. Jadi terjadi semacam pelarian masyarakat di sekitar orang Batak di sekitar Danau Toba. Dari dulu barangkali kita sudah tahu merantau. Nah, jadi saya pikir yang pertama dari kualitas tadi, ya kita juga apalagi di forum ini juga kita menganggap kita sudah berhasil atau ya boleh dibilang sudah berkualitas, dan mungkin ada yang sudah di luar negeri jauh dari secara demografi tidak lagi berada di sekitar sumber daya alam yang mendukung sumber daya manusia di bumi ini gitu. Jadi
saya bukan bingung, tetapi saya pikir barangkali dua hal tadi mungkin kita bisa padukan. Kita berpikir kembali bagaimana supaya orang Batak berada di tanah Batak dengan kualitas yang bukan soal kualitas, tapi dengan perspektif yang berbeda. Jadi kalau dia tidak suka bahasa Batak atau tidak bisa lagi berbahasa Batak, mungkin ada yang disconnect gitu ya antara orang Batak dengan bahasanya, dengan budayanya, dengan asal usulnya. Jadi ada semacam gap antara orang Batak sekarang dengan dari mana dia berasal. Nah, jadi saya mengajak di forum ini barangkali kita bisa melihat melihat ulang kembali bagaimana supaya orang Batak itu memikirkan tempat ya secara demografi kan tempat di mana orang Batak itu berada atau berasal dari tanah Batak, maka kita fokus ke bagaimana supaya orang Batak bisa kembali ke tanah Batak dengan sumber daya alam yang mendukung mereka. Jadi artinya kalaupun tidak seperti itu, misalnya kalau sekarang kan banyak digalakkan pariwisata di tanah Batak, pertanian dan segala aspek-aspek sumber daya alam itu, akhirnya orang Batak itu merasa ya tanah Batak itu luar biasa gitu. Jadi keturunan-keturunannya pun akan merasa mungkin kepengen pulang dan tinggal di tanah Batak. Barangkali itu salah satu solusi untuk menanggapi atau merespon dari masalah-masalah yang kita bicarakan ya tentang it's not quality but it's not number but it's quality, it's not quantity gitu. Saya pikir itu ide saya bagaimana supaya forum ini juga memikirkan orang Batak itu secara demografi ya harus kembali berpikir bahwa tanah Batak itu harus ditempati lagi. Dan bagaimana supaya ditempati? Supaya kita berpikir juga bagaimana membuat sumber daya manusia itu tahu menangani masalah-masalah kenapa mereka jauh dari tanah Batak, atau karena kemiskinan, karena mengungsi. Mungkin kita perlu universitas di tanah Batak yang lebih bagus supaya anak-anak kita jangan merantau jauh-jauh, atau mereka kembali ke kampungnya untuk Marsipature Hutanabe. Itu kira-kira respon saya aja sih, bukan pendapat saya, tapi merespon aja. Songonima Ibu Omas. Oleh tegurang imang burung na putik puluh, napaturusan matu amang sitongpul mulai. Masih mute Bang Sitompul, masih mute, tolong di unmute Bang. Selamat malam Marita Sudi, selamat malam di Amang moderator, terutama kepada Amang Raja Dupuk dan kita ya semua. Ya, mengenai bangsa kita, Halak Batak, kita udah mulai keluhkan itu di bahasa Batak. Kita keluhkan itu di persatuan. Kita keluhkan itu di quality SDM. Memang lau membuat persatuan Halak Batakon ikon luluat taruna menarik lau menyatukan. Nata bereng dak cukup dohot ada narongi. Dak cukup holan aka folksong aka ede narongi. Tetap do kurang bersadah kita susah. Ala budak kita merserat. Orang Batak ada di mana-mana dan akan tidak kemana-mana. Itu suatu pepatah itu dihinta. Orang Batak ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Tetap lu kita bui masih sapaan. So, kamu di diaspora, alai kesatuan itu susah. Hasadani susah. Ikon luluata nabui pasadauno. Hupikiri, mana hupikiri hami. Molo sada gubernur no mamikiri sude Sumatera Utara, terutama Tuhita Tapanuli.
tolak nai. Urut manuai dak tolak nai. Apalagi kita akan jiri-jiri do kita halak Batak. Na malo-malo do kita halak Batak. Sebetulnya. Alai susah diatur. Nalau maka turun dua seseda buah. Anggo jauh, buah kita samar sada. Tapi kiri hutatan, asal tapi kiri desat tai. Asal aku hamid joni, asal aku kopi, asal aku akan nasi sesuatu. Om masih pikir nota pertama. Dan kalau meningkatkan SDM di halak kita, dunia sudah membuat program itu. Ngaruh di dunia itu apa? Laksanakan asesmen. Asal maro, asal dibimbing lagi, quality profesional di semua bidangnya. Mau nggak profesionalisan, dak saya majir bagaimana laut tu Sumatera, laut tu Jawa, laut tu dia asal mendapat tidak. Nah di hutai boy tabain nggak midumenkan. Kedua, di Margas Topul, wakil ketua nih Margas Topul dao, saya bilang sedunia. Di punguan nami Topul, PRTS warna, Peparan Raja Tugas Topul, ada doh bagi kami, nama gulaun adat. Nama gulaun adat duka dan suka, ya ada. Alai di si ikon pikir kalau nami do akka di organisasi naon akan nama mikiron SDM. Kupikir kami deh, nggak mulai kami sip. Mulai dong akan nanti ada di persekolahan, nah dibiayai oleh pemerintah daerah, mana pemerintah pusat, ini usaha masuk. Mulai ada dua, mau masuk usaha kami di STTD. Kita sudah tahu boto sekolah STTD, sekolah transportasi darat di Cibitungan. Sama loha dua mulak lagi untuk selesai tamat aka kepala dinas saya dua di sana. Aka sosoni mah jenjang-jenjang na pikiran na mengelui hasa dan rohawan kesatuan ini. Jala buah asa lebih murah ala kita Batak teratur. Lumo wina di Pona Pasung sama do inang napi SDM naik. Mari kita bikin asesmen. Ya, kita ciptakan kita asesor-asesornya untuk itu. Ada itu di program presiden, ada itu program negara, ada di programnya Pak Jokowi. Di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Prosesi. Nanti dilaksanakan oleh LSP, lembaga profesi sertifikasi. Ini pelaksananya. Mari kita ciptakan itu. Kalau ada gaiboto dunia, itu satu-satunya membuat orang profesional. Di Asia sudah lama itu berjalan, sudah puluhan tahun. Di Eropa sudah puluhan tahun. Ada tanggo dope. Gubernur bilang waktunya sudah 5 menit. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mulai Tegudang. Jadi selanjutnya kita akan menyerahkan kepada Amang narasumber, Amang Wilton Raja Guguk untuk memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang sudah disampaikan oleh para peserta yang sudah menanggapi, mulai dari mohon maaf tadi Amang dari Sabda terkait dengan bahwa akan diperkirakan ada 6 bahasa yang akan bertahan dan bahasa Indonesia tidak ada apalagi bahasa Batak di dalamnya, dan salah satu kuncinya adalah menulis ilmu pengetahuan dalam bahasa tersebut bagaimana dengan dalam bahasa Batak. Lalu kemudian mengenai dari Amang Hutajulu dan Amang Sibarani nampaknya topiknya sama mengenai bagaimana kita menjaga orang Batak supaya tidak mempunyai anak sedikit, tetapi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Dari Inang Martina Napitupulu tadi merupakan tanggapan berupa pendapat mengenai bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam tanah Batak yang luas untuk memajukan orang Batak dengan cara juga berubah perspektif dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir dari Amang Sitompul berkaitan dengan bagaimana kita membuat hal-hal yang menarik agar dapat menciptakan dan membangun persatuan di kalangan orang Batak. Silakan Amang narasumber. Inang Samosir sedikit dengan Inang.
Aku Gunakan. ada tambahan. Tadi kan 2 aku tanggapi. Masalah Iya. bahasa tadi. Tolong Oh iya, ditambah. bahasa, betul-betul. Iya, iya. Makasih, Nang ya. Makasih ya, Mang Cibarani, Oke. ya mengenai kebingungan atau confusion. Katanya kalau pakai bahasa Batak bahasa Indonesia tidak cinta bahasa Batak. Bagaimana itu, Mang? Padahal bisa bahasa Indonesia itu penting bagi kemajuan di negara kita ini. Silakan Mang pada buku. Terima kasih. Baik, mau lihat di Ina moderator di kita Salutna di Pertukuan Batak Diaspora. Pertama-tama izinkan kami merespon apa yang disampaikan Abang Matias Tamba. Kami sangat setuju itu Abang Tamba. Saya agak kaget juga kalau kita buka Wikipedia ada bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jawa, tapi bahasa Batak nggak ada. Coba Abang saat ini coba buka di Google, pergi ke Wikipedia, pilih bahasa, nggak ada bahasa Batak. Yang ada bahasa Bali justru bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Wikipedia lah bahasa Batak nggak ada. Saya setuju. Dan tentang bahasa Batak ini, ya biar bagaimana, saya kurang sependapat dengan abang siapa mohon maaf, yang berkata kita seolah-olah tidak perlu belajar bahasa Batak, cukup dengan bahasa Indonesia otomatis bahasa Batak itu. Itu kalau kita tinggal di hutan, Bang. Tinggal di hutan. Ya kalau tinggal di kota, tinggal di Amerika, biar bagaimanapun ya harus belajar bahasa Batak. Karena dia lahirkan dari bahasa Indonesia. Kan begitu ya, bahasa Indonesia. Jadi kalau saya melihatnya, biar bagaimanapun, saya sangat setuju dengan Abang Tamba tadi. Kita harus, salah satu metode untuk mempertahankan suku Batak ini ya, salah satunya adalah kita tembak dari variabel bahasanya harus tetap ada. Ya begitu ya. Kita harus tembak dari sisi bahasanya harus tetap ada. Bahasa itu bukan sekedar sebuah alat komunikasi, bukan. Tapi itu jati diri. Nah begitu ya, jati diri. Saya juga agak kurang nyaman dengan dunia Batak. Kalau bahasa Indonesianya tidak seperti orang Medan, diejek habis-habisan bahasa Indonesia pada pasir-pasir. Kata siapa? Saya sangat senang dengan orang bule. Ketika suatu hari saya ke Amerika dengan bahasa Inggris, logat Bataknya, orang bule bicara apa? Jangan pernah merubah logatmu Inggris dengan gaya bahasamu itu. Jangan pernah berusaha merubahnya. Itu kekayaan budaya Inggris. Orang Inggris malah senang sekali kalau ada bahasa Inggris berlogat-logat Batak. Oh senang, makanya ada Inggris India, ada Inggris Singapura, ada Inggris macam-macam. Orang Batak itu sangat keras mengejek orang Batak kalau bahasa Indonesia berlogat Batak. Dan bagi saya itu salah satu kelemahan. Kelemahan orang Batak harus seperti orang Melayu, harus seperti orang Medan, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu Bang dari saya tentang bahasa ya. Saya sangat kagum dengan orang Sunda. Orang Sunda semodern apapun dia tinggal di kota Bandung, bahasa utamanya itu bahasa Sunda. Bukan bahasa Indonesia. Orang Sunda, kita lihat di Bandung, sehebat apapun, guru besar, profesor di ITB, di Unpad, lulusan Amerika Serikat, bahasa utamanya itu mungkin. Kita bisa pastikan pasti bahasa Sunda. Bukan bahasa Indonesia. Mereka bisa berbahasa Indonesia. Begitu ya, mereka bisa berbahasa Indonesia. Tetapi bahasa utama mereka bahasa Sunda. Identitas mereka tetap terjaga. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Abang Tamba dari Amerika tadi. Kita perlu melestarikan bahasa Batak ini dari segala sisi. Dan beliau tadi mengusulkan ya bahasa ilmu pengetahuan. Saya juga bermimpi bagaimana ya mungkin nggak bahasa Batak itu sebagai bahasa pengantar skripsi, tesis, disertasi dari mahasiswa yang ada di tanah Batak.
nampaknya masih jauh. Ya mudah-mudahan suatu hari ya kita dukunglah bikin skripsi di Uno Mensen pakai bahasa Batak ya. Bikin skripsi di IAIN Tarutung pakai bahasa Batak. Mungkin akan memperkuat pengembangan budaya Batak. Saya berharap begitu. Yang disampaikan oleh Amang Huta Julu tadi, ya kita memang masih sering terpaku dengan kualitas pendidikan, dengan anak sedikit. Tetapi saya ingin mengajak kita semua, mari kita juga berpikir pada kuantitas. Paling bagus adalah kalau Batak 25 juta, tapi berkualitas bagus. Kualitasnya luar biasa bagus, orangnya juga banyak. Semakin banyak orang Batak, tetapi tentu saja kita mendukung kualitasnya juga baik. Bukan berarti, tidak berarti otomatis kalau kuantitasnya banyak, kualitasnya menurun. Itu tidak linear itu. Yang kita lakukan adalah bikin banyak orang Batak dan juga jaga kualitasnya juga. Jadi tidak berseberangan habis-habisan. Kalau banyak orang Batak, otomatis kualitasnya menurun. Bukan begitu, Bang. Yang kita lakukan adalah bikin dia banyak, tapi juga kualitasnya jaga. Kalau SDM-nya bagus. Itu tentang apa di Amang Rawahda dulu kepada Amang Sibarani tadi ya itulah diskusi debat panjang sejak zaman Malthus dan bahkan sebagian orang berkata sampai hari ini ini punya anak banyak tetapi nanti kualitasnya akan menurun. Apakah itu otomatis? Ya tidak. Kan begitu ya. Kita harus mulai memodernisasi paradigma kita. Punya anak banyak itu tidak otomatis kualitasnya menurun. Tidak otomatis. Dan itulah tantangan kita bersama-sama. Jangan hanya punya anak dua, tentu saja kualitas juga dijaga dengan sebaik-baiknya. Diawasi. Kita harus mengakui memang seperti kekhawatiran Inang Bulu Nabi Tubulu tadi. Kita perlu melokalisir orang Batak menjadi satu bangsa, tinggal di Danau Toba dan sekitarnya. Ya memang ada benarnya di satu sisi, tapi tidak 100% Inang. Remittance dari India paling banyak itu dari orang India yang pergi ke luar negeri, dan itu salah satu sumber daya yang membangun India sangat banyak. Remittance dari Israel saat inilah uang-uang yang dikirimkan oleh diasporanya Israel yang punya usaha di Amerika Serikat, punya usaha di mana-mana, dan yang mereka jaga adalah hati mereka tetap menjadi Israel. Yang perlu kita jaga adalah hati kita semua ini tetap menjadi orang Batak. Walaupun kita tinggal di mana saja di bumi ini. Dan kalau saya melihatnya, ya, kita tidak perlu harus memaksakan orang Batak pulang semuanya. Kalau mau maju, jangan pulang di satu tempat. Harus berakar dalam, menyebar ke seluruh bumi ini, tetapi hatinya ada di tanah Batak, menjadi orang Batak. Kira-kira demikian pendapat saya. Jadi, dari 8 juta, dari 9 juta, kira-kira banyaknya orang Yahudi dengan orang Batak di bumi ini yang gak jauh-jauh beda. Mungkin Yahudi lebih banyak sedikit ya dari angka-angka yang ada kita lihat. Tetapi mereka luar biasa jauh lebih hebat dari kita. Kenapa? Ya inovasi mereka dan juga perasaan persatuan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Dan itu salah satu yang mengakibatkan saya sangat senang dengan forum diaspora seperti ini, dengan diskusi-diskusi dari orang Batak sedunia seperti ini, supaya kita boleh menjaga, mengawal, mempertahankan kebatakan kita dimanapun kita berada. Demikian sementara, Bang. Kalau ada tambahan lain dari siapa saja di antara kita, ya silakan. Ini acara Marnonang ya, bukan diskusi satu dua arah begitu ya. Terima kasih banyak. Baik, mau lihat Amang narasumber, Amang Raja Guguk, yang menarik tadi saya catat adalah yang perlu kita jaga adalah dimanapun kita berada, hati kita tetap orang Batak. Kita bisa membangun, bagus kalau kita bisa melokalisir diri kita di tanah Batak tercinta. Dan tetapi kalau memang Tuhan menempatkan kita tersebar diaspora di seluruh muka bumi ini, itu akan baik dan ya kita masih bisa tetap membangun takon-takon dimanapun kita berada.
Demikian atas tanggapan dari Bapak Amang narasumber. Masih ada lagi Amang yang Ibu yang ingin Omas. memberikan tanggapan. Di sini sudah ada yang mengangkat tangan Amang Silaban, juga Amang Tamba dan Amang Hutajulu sepertinya mau bicara lagi. Amang Inang, Ya. saya mohon izin. Tadi kita sepakat waktunya sampai 21.30. Saya mohon izin, Prof. Amang, Prof. Bostang, apa masih boleh tambah? Ya, bisa. Masih boleh tambah. Sekali Iya, lagi, iya. masih pesannya masih seperti Iya. tadi, maksimum 5 menit, tapi mohon izin Amang Hutajulu, kita mulai dari Amang Silaban. Amang Hutajulu mohon raise hand, karena saya akan memanggil berdasarkan siapa yang raise hand pertama. Silakan Amang Hutajulu. Silaban. Amang Silaban. Oh, siapa duluan? Amang Silaban, maaf. Saya dengar Hutajulu. Oh, baik, horas madihita salu na akamang doho inang. Nama sihol di Hata Batak, dohot budaya Batak. Kubigia kapakatayon sanakin taringo tu sihol ni roha bohar mabayan asatu dengan naparnguluan ni akahalak batahon. Dido amang narasumber apala barusan, Batak jumlahnya perlu ditebay. Dohot pamikirion walau tabba bilanganna gabi ubal gama pengaruh nak manang gabi ukibul ma pengaruh na di dalam perngulunon bodo rasong ni akamang do inang jala hubigin akingan adong pendapat nama dok dang pola risau hita tu Hata Bataki alana amang nakingan nalahir di Tanah Batak di Balige di Lagoboti Laut Jakarta marhat Indonesia mar Pasik Pasir. Jadi nabuhi kemukakan di forum tasonari songonon. Aku mengajar di Universitas Agahipi Nomensen. Jadi Nomensen aronggo pusat dokumentasi habat tahun. Menarik nakingan usul ni amang narasumber. Wah sadang ibain Hata Batahon. Songon bahasa pengantar ni ilmu. Memang saya ada usul nauli do nakingan ni. Rausul honok ko namay pinomat akan nahu bimbingan nongan ikon darong Hata Batak di skripsi manang tesis na. Manang mungkin anong desertasi mulau pemimpinna na membimbing buhay mo usul honok ko nongan ni mulau Batak do na manurat. Ima si hol ni rohata bohado melestarion Hata Batahon. Au sadiri tu akan mahasiswa nu hajarhon ala di nomense do dapolamol ramadokon bamar Hata Batak ibadia tarnai. Memang adong gosong no kondisi. Molong nga di Medan dang sanga binasida laho mar Hata Batak. Akadong terbang ni bana lahir di Medan maul hiya do nasida marsia za Hata Batahi. Jala saya songon nageng si do nasida mar Hata Batak. Alanido ho pangido do abang Profesor Sian Perth hari Sabtu ana sama katai jo di tonga-tonga ni karongahku magurang di Medan. Papungok kumolo na buyan nongan makatay taringo tu Hata Batak dohot adat Batak. Alana mula makatay taringo tu si buy mahita taprihon bohado menghargai Hata Batak dohot adat Bataki. Itu rakui mak semangat nata bangun noeng di forumon saya talului ma dia do dalat tasa buy langgeng manang lestari. Aro bahasa Batak ni lestarion. Asa totong marsiho Hata Batak do adat Batahi manok tong bihita akka halak Batak nang pedau nasida mangarato ima jora pendapat nadong sianau nabui hupatol hasil matongata terus mahita marsitu tu sian sude cara song nedok ni ibu buruna pitu puru nakingan udang akacara nabui patol kota alai semangatom mana perlu terbangun mek pe ale mololam rapat do hita bui dalam tu linda tujuan narion. Imarana bui patol setengah tengah. Mulai tema di ibu moderator dohot amang narasumber. Mulai tema di tasalu nak horos madi tak kamang do inang. Mulai Amang Silaban. Sepakat Amang. Kita membuat sesuatu nageleng alai bermakna Amang. Melalui apa yang bisa kita lakukan. Lanjut berikutnya Amang Tamba kembali memohon
waktu untuk memberikan tanggapan. Silakan Amang Tamba. Iya, terima kasih Tok ya. Tadi saya melanjutkan di bidang populasi yang tersetop tadi ya. Ya, memang di era Soeharto populasi bangsa Indonesia harus dihentikan karena pada saat itu ada dikhawatirkan bisa krisis pangan, kemakmuran dan lain-lain ya. Jadi timbullah program KB, keluarga berencana. Orang Batak sangat senang ya, sehingga itu tadi seperti yang dibilang oleh Raja Gugu, akibatnya populasi kita tidak secepat yang diharapkan. Memang kita perlu populasinya lebih cepat, lebih banyak, tanpa harus nambah istri seperti agama lain. Ya. Ya. Tanpa harus punya istri 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, bisa sebenarnya populasi orang Batak ini bertambah. Dikasih aja Pak Jokowi, dia sudah punya marga kan, apalagi kan udah orang Batak dia. Ya kan? Kasih aja, kawin dengan orang lain, kasih marga, dia dati atau tidak, pokoknya kasih marga. Nah, itu orang Batak ya, tapi itu terlepas dari ada yang kata maaf, ada yang katakan Batak Dayak, saya nggak setuju itu. Mau Batak, pokoknya Batak lah. Dikasih marga Batak gitu ya. Nah, itulah populasi dan kualitasnya ini bagaimana? Memang tak terlepas dari kemakmuran. Banyak anak nggak sekolah jadi preman juga. Jadi susah juga lingkungan gitu ya. Nah, lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi bagaimana untuk supaya populasi tinggi tetapi makmur? Nah, itu tadi. Kalau tadi dikatakan Pak Raja Gugu bahwa ada Provinsi Tapanuli, ya memang itu solusinya. Provinsi Tapanuli karena bisa memperhatikan dirinya sendiri, memakmurkannya dari SDA-nya, SDM-nya, ya, dari pembangunan pendidikan, dan juga membuat bahasanya menjadi lebih keren lagi. Israel tadi maju bukan hanya karena diasporanya mengirim duit, tapi Israelnya meminta diasporanya pulang untuk membangun. Karena apa? Karena mereka sudah bentuk suatu negara. Sudah ada anggarannya, ya. Mereka membangun di sana. Nah, ilmunya dapat dari luar, dibawanya ke Israel. Begitu juga Tapanuli. Bila Tapanuli sudah punya anggaran sendiri dalam bentuk provinsi, mereka bisa dipanggil untuk membangun di sana. Ya, dibuat di sana misalnya Tapanuli kayak sana Silicon Valley gitu ya. Nah, itulah salah satu contoh meningkatkan suku Batak. Memang banyak yang malu akan suku Batak. Jangankan orang Batak, orang Amerika dulu pernah malu jadi orang Amerika. Karena apa? Karena itu nggak makmur. Banyak yang pengangguran, perang-perang aja kerjanya. Tapi setelah makmur, semua pengen jadi orang Amerika. Gitu ya. Begitu juga orang Batak, Tapanuli. Begitu makmur nanti suatu saat Provinsi Tapanuli atau katakanlah Tapanuli secara umum, semua akan kembali lagi senang bangga menjadi orang Batak. Demikian dari saya, Amang. Mau lihat Amang Tamba. Kepada berikutnya ke Amang Hutajulu, silakan Amang. Mau lihat namanya klarifikasi Dr. Amang Wilson. Kan di data demografi nilai kan tak sudi dope tawotosian penghasilan mata pencaharian. Nah, pabu anak kini dari segi faktual Nabinoto kalau mau dihamil Provinsi Riau kemungkinan besar 2-3% itu akan perkara-kara dope. Jadi artinya kan jumlah urutan ketiga itu dengan kualitas memprihatinkan. Budope menjadi tambah bangga kita moladong do program meningkatkan kualitasnya lahon. Lumayan ka punguan mana persatuan yang cukup terkenali iya don again. Soalnya dong yang maksud itu nak ini programnya cukup bagus. Itu na klarifikasi mau lihat Mulai kurang Amang Hutajulu. Ya, karena ini sudah ditanggapi, diklarifikasi. Kalau
Berikutnya kami mohon perkenan Amang. Tadi sudah bergabung Jenderal Harangan Sitorus, masih di dalam. Ada. Iya, silakan Amang Jenderal Harangan Sitorus, mohon memberikan tanggapan terkait dengan pendapat perlunya kita memiliki banyak orang Batak, supaya dengan berbagai implikasi pentingnya termasuk bisa memiliki pengaruh melalui jumlah di negara kita dan juga untuk membangun Indonesia dari sisi ekonomi dan juga untuk mempertahankan Habatakon. Mohon Harangan. Terima kasih. Masih mute. Mohon unmute, Amang. Oke. Salinai, puji Tuhan. Mau lihat itu inang moderator yang memang sudah berkolaborasi dengan lain narasumber, Profesor Raja Guguk, dan juga mau lihat itu Profesor Bostangna Sianpert. Do disudahi kita nama siha holongan. Mau lihat di sudena. Jadi ala di pasahat inang moderator tahu izinkan saya memberikan seperti biasa berilustrasi dan juga pengalaman saya waktu saya menjadi komandan Kodim di Tanah Toraja, seorang bintang 2 Angkatan Laut dan Borunioma, nah salah satu pemikir untuk menciptakan, mewujudkan terlahirnya Provinsi Riau Kepulauan. Dan akhirnya kan Angginiba Huta Julisya Riau. Jadi Borunioma salah satu memberikan pemikiran untuk memecahkan soalnya Riau Daratan yang ingin merdeka, maka dibentuklah Riau Kepulauan. Artinya di son, padokon ni na tua-tua na tuau tikinala seniorku, ino kosongonon. Pasitorus, tolong sampaikan kepada orang Batak, jangan ada yang KB. Nah, dibilang gitu. Ini KB ini ada pemikiran yang unik ini. Inna, ya, percaya apa tidak, dan saya lihat ini tidak ada yang berani katakanlah memberikan penelitian yang secara komprehensif sebenarnya tujuan KB itu apa sebenarnya. Apakah mengurangi, menghambat pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan penduduk ini di mana yang perlu dikurangi? Itu di Pulau Jawa, menurut beliau kan, di Pulau Jawa. Tetapi kalau di daerah di Tanah Batak masih banyak tanah kosong, menurut beliau kan. Nah sisi lain memang dikatakan oleh Kiningan Amang Silaban, ya saya juga setuju bahwa yang pertama bahasa ini, bahasa Batak betul-betul kita populerkan. Nah yang kedua, populasi suku Batak ini memang perlu pemikiran. Nah aku berilustrasi itu pendapat nih seorang bintang 2 ini yang saya juniornya, itu sangat keras omongan beliau. Analisa beliau melihat sumber daya manusia orang Batak ini menurut mereka ini luar biasa. Karena menurut dia walaupun orang Batak itu anaknya 13, tapi 13 sarjana semua. Walaupun anaknya 8 sarjana semua. Menurut dia kan. Dan dia lihat juga bagaimana perannya orang-orang yang di diaspora itu, yang di perantauan ini, sangat berperan untuk memperhatikan orang Batak yang lebih muda, junior, yang perantau-perantau yang baru, betul-betul ada perhatian. Katakanlah, saya nggak mencatat sampai kapan ada perhatian itu. Sampai kapan ada perhatian. Nah, kenapa saya katakan sampai ada perhatian? Sampai kapan?
sekarang ini memang agak bergeser. Tadi kebetulan Amang Profesor dan Ibu Moderator, saya kebetulan baru menghadiri acara pemakaman ada Anggi Borukku. Jadi Anggi Borukon sekeluarga lawan 10 tolu. 10 tolu sekeluarga. Jadi sudah 10 tolu luar biasa. 5 boru walu bawa. Nah 5 boruon konsensusnya lahon mulu boru cukup sampai SLTA, SPG, gabe guru sudah. Alai bawa on, sada mapadita, sada insinyur pertanian, sada apoteker, dan selanjutnya 2 yang di Jepang. Marboru Jepang sada. Artinya dari 13 ini sukses semua. Nah, kini dengan alai unang populasi ini perlu kita tambah, alai unang berpikir songo sebelah menguli muse. Nah, memang itu jangan, gitu kan. Jadi san ilustrasi nakini anak ini, yang pertama saya setuju bahwa populasi orang Batak ini kita pikirkan jumlahnya, kita pikirkan. Karena setelah saya lihat, karena saya basic saya militer itu ada tugas pokoknya. Artinya emang harangan menghadapi masalah koneksi. Ya sudah sambung lagi. Mohon di-unmute Amang Sitorus. Lihat. Alana basicku adalah militer Angkatan Darat, di mana salah satu tugas pokok Angkatan Darat itu adalah pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial itu mencakup pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial. Dan catatan saya, tulisan saya di Seskoat, itu saya masukkan tentang demografi yang pernah saya sampaikan ke Abang Profesor, yaitu menyangkut teroris waktu itu, ya terkait dengan teroris, bahwa militer Angkatan Darat ini pembinaan demografi, catatan kami itu demografi suku Batak ini adalah yang sangat luar biasa, ya. Artinya bahwa sumber daya manusia orang Batak sampai dengan tahun 98 itu dalam tulisan saya memang sangat bagus. Nah, bagaimana dengan sekarang ini setelah KB itu, apakah meningkat ke sumber daya manusia dibandingkan dulu-dulu? Sepertinya, mohon maaf ini Pak Wilson, sepertinya kalau menurut saya, yang dulu-dulu yang punya anak 13 itu lebih bagus-bagus daripada sekarang. Menurut saya ini, ya, karena ya fakta-faktanya ada di kampung saya itu anaknya 11, 12, tapi ini sukses semua. Nah, yang sekarang ini anak 2, 3 nggak terlihat lagi suksesnya, nggak begitu terlihat. Nah, itu yang pertama. Jadi saya sekali lagi saya setuju. Itu perlu kita pikirkan bahwa hati-hati kita dengan KB ini, jangan sampai nanti kita menjadi hilang dari peredaran. Ada kemungkinan itu. Nah, yang kedua masalah bahasa. Saya sangat setuju. Ini betul-betul bahasa Batak ini, seperti yang sudah saya katakan pada pemaparan saya yang lalu, bahasa Batak ini, khususnya melalui gereja-gereja. Gereja yang identik dengan Habatahon, yaitu seperti ada HKBP, huruf B-nya. Harus betul-betul ini bahasa ini. Kalau Simalungun, betul-betul GKPS. Gereja Batak, Karo, betul-betul ini diterapkan. Jangan sekarang ini baratnya banyak sintua pakai bahasa Batak pun tidak pas. Bahkan ini udah memang saya usulkan kepada Opui Porus Hutauruk waktu itu dan juga kepada almarhum Opui Amang Simarmata. Juga saya berikan masukan. Mohon ditambah materi kuliah di Sekolah Tinggi Teologi ya, supaya para pendeta itu bahasa Bataknya pas gitu loh. Enak didengar. Ya. Supaya bahasa Bataknya pas, tidak marpasir. Jangan sampai dibilang ada pendeta tong-tong. Madokotok tongpe tong-tong. Nah, ini apakah dikabais atau memang begitu nggak tahu kita.
atau memang materi mata kuliah bahasa Batak ini kurang pas di sana. Jadi mah so masuk ke inang moderator, saya salut kepada wakil rektor saya Profesor Wisnu Raja Gugut atas presentasi malam hari ini. Ya. Baik. Baik, mau lihat ya Godang Amang, sebelum Amang Raja Gugup memberikan tanggapan, mungkin izinkan saya sebagai ahli kependudukan Indonesia, kita menyebutnya demografer, memberikan sedikit gambaran tentang program keluarga berencana di Indonesia yang memang merupakan suatu program pemerintah yang sangat dipuji di seluruh dunia pada zamannya, ya. Karena memang pada masa itu tingkat kelahiran di negara kita ini tinggi dan penduduk kita besar jumlahnya dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dan bahwa pada saat itu tujuan dari program KB adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Bahwa ada hubungan positif antara tingkat kelahiran dan tingkat kesehatan ibu dan anak. Semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin tinggi tingkat kematian maternal, bayi dan anak. Oleh karena itu dipandang perlu pada awal tahun 1970-an melaksanakan program KB di Indonesia. Dan untuk itu Presiden Soeharto sudah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang kependudukan karena pencapaian penurunan tingkat kelahiran yang memang kita perlukan pada zamannya. Akan tetapi sekarang kita masuk pada era di mana waktu itu kita punya kebijakan anti-natalis. Sekarang negara-negara sudah mulai mengadopsi kebijakan pro-natalis. Sebagai contoh negara Cina yang dulu mendukung program kebijakan 1 anak, sekarang mereka sudah mulai mengubah kebijakan kependudukannya menjadi kebijakan 3 anak. Mengapa? Karena mereka mulai mengalami masalah kekurangan tenaga kerja atau bahasa Inggrisnya labor shortage oleh karena kebijakan 1 anak pada masa lampau, sehingga mereka pun menyarankan sekarang kelompok penduduk tertentu, nah ini ada syaratnya untuk punya anak lebih banyak, adalah mereka yang berpendidikan tinggi, berkondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Ya, jadi ini emang yang tadi dari Mamang Hutajulu yang terkait di Kepulauan Riau, kelompok penduduk ini memang masih perlu penanganan agar mereka SDM-nya diperbaiki. Jadi seperti di Singapura, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, mereka sudah sekarang mengusulkan kebijakan pronatalis bagi kelompok penduduk yang kualitas sumber daya manusianya yang baik. Jadi poin kita pada malam hari ini, dengan kondisi SDM orang Batak yang sudah lebih baik, kita perlu memikir ulang kuantitas kita, bahwa dengan kondisi SDM kita yang lebih baik, kita perlu lebih banyak agar kita dapat mempertahankan Habatakon. Jadi Ibu itu Amang Minang, sedikit tambahan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Amang. Silakan. Terima kasih Nang narasumber, moderator. Tadi saya sampaikan, ini ada Amang tulang saya, Polikarpus Simanuntulang. Saya tunggu di Simanuntulang tulang. Amang Polikarpus menyebutkan Wikipedia bahasa Batak, itu di Wikipedia bicara tentang bahasa Batak. Tetapi Wikipedia yang menjelaskan sesuatu dengan bahasa Batak itu belum ada. Belum. Kita tadi lihat orang paling banyak di Indonesia menurut census 2010 orang Batak itu, justru Wikipedia yang punya bahasa itu, saya buka ya, bahasa Aceh, bahasa Gorontalo, bahasa Bali, Banjar, Jawa, Minangkabau, Sunda. Itu yang ada. Menjelaskan sesuatu dalam Wikipedia. Itu saya sampaikan menyambung, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Amang dari Amerika tadi. Kita harus dan perlu mendukung bahasa Batak. Kalau Abang dari Amerika tadi, Abang Sabda tadi ya, kita harus mendukung bahasa ini menjadi bahasa ilmiah. Kalau mau itu bertahan, sustain. Jadi saya mau tambahkan, dalam Wikipedia pun belum ada penjelasan Wikipedia menggunakan bahasa Batak kan.
Bahasa Bali, bahasa Gorontalo malah ada, Minangkabau ada itu loh. Gitu Bang ya. Jadi salah satu tugas kita malam hari ini adalah kita bukan, kalau Abang Jenderal Harangan yang kami hormati, bukan lagi berpikir ulang tentang kami dan Ibu Moderator. Malam hari saya mengusulkan kita dukung, kita dorong orang Batak di mana mau berada, paling sedikit punya anak 4. Supaya lebih tajam. Saya melihatnya baru dari sisi ekonomi. Ekonomi ya. Angka pertumbuhan penduduk 0 itu disertasi saya di UI. Kalau sebuah komunitas, sebuah negara mendukung, mempropos angka pertumbuhan sebesar penduduk 0, yaitu punya anak 2, dalam jangka panjang, angka pertumbuhan ekonominya itu akan menjadi 0 juga. Disertasi saya bicara begitu. Jadi, angka pertumbuhan penduduk dibutuhkan untuk menciptakan angka pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi kalau masa depan ekonomi orang Batak itu ada bertahan, janganlah kita punya anak 2. Dan saya mengusulkan dalam forum kita yang terhormat malam hari ini, mari kita dorong pemuda kita paling tidak mempunyai anak 4. Analisis kami, simulasi kami lakukan antara 4 dan 6 lah orang Batak ini supaya bertahan maju dan baik pada masa mendatang. Bagaimana kan kualitasnya kan begitu ya, sering itu kekhawatirkan. Tadi Abang Sitorus sudah berkata, yaitu kita harus berpikir bagaimana supaya ya juga kualitas kita jaga. Kan begitu ya, kita jaga kualitasnya dengan berbagai, ya kita bangun pendidikan, kita bikin beasiswa. Ya janganlah terlalu berharap beasiswa pemerintah. Kita meniru Marga Sinaga. Salah satu yang saya tahu, mereka membangun asrama di Medan khusus Marga Sinaga. Mereka membuat beasiswa khusus untuk Marga Sinaga. Mereka sudah melakukan itu. Melakukan seperti itu. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, kita banyak hal yang harus kita lakukan dalam menjaga adanya eksistensi orang Batak di masa depan. Dan malam hari ini saya mengusulkan kita mempunyai anak paling tidak 4-6 orang lah, generasi mendatang kita. Demikian Moderator, terima kasih. Oleh Teh Godang Amang narasumber, saya pikir semua komentar sudah ditanggapi. Ini ada Amang Kitompul sudah mengangkat tangan. Sekarang sudah pukul 21.57. Bagaimana Amang propos tangan? Ya mungkin terakhir lah barangkali nanti saya akan menyimpulkan begitu sedikit ya. Baik, silakan Amang Kitompul oleh Teh Godang. Baik, oleh Ate. Nah menjelaskan hurokon nakangani do. Iki sianda kingan dang mga tusi do pe yahay assessment. Saya hurokon DP membuat pendidikan sekolah, mengadakan menambah pendidikan dagi zona perlu. Dangi anom may do bersada kita. Nanwang adong ona. Ada program di pemerintah asesmen, meningkatkan sumber daya manusia yang ada melalui asesmen ini. Ceritanya bagaimana? Molo tama SMA do seseorang itu dan bui melanjut tu universitas, nga adong di mana ijazah kompetensi di bidang mana kompetensi ngadong. Ngaboy mana karejo di hutata, molonan di pertanian do kompetensina, molonan jaga restoran do kompetensina, molonan menjaga topi pantai do kompetensina, manang berjualan do kompetensina, itu dulu. Nah adong nuaingon aset adong nuaingon ojo tak tingkatkan, itu dia. Nah molo ngasih esa tapi mana tetap diambil asesmen ini, molo tamat di mana sarjana, ngadong kompetensi di mana. Ngadong bidang profesional di mana, nah yang kerjawahi mana, ngadong kompetensinya, siap dia bekerja. Dan jolo tamat baru dibuat, dan ngadong gopeholan disuruh kerja mana, dan iboto mana ngadong. Ale mau ngadi asesmen di mana, ngadi asesmen, nung ngadong di mana semacam standar keahlian. Mata bangun di kita di provinsi mata bangun kita di alak batakon nang pinan dirato ala kita papu alak bataki tak kompetensi lagi malah por kita tu BNSP mana punguan ada marga-marga pei mari kita bangun mereka profesionalnya marang na
tamat sarjana apa mana, marang na SMK apa mana. Om majo naung ngadongo tabe asa qualified ni SDM nadongo, terutama hitan ibu na pasogi, lao menerima aka wisata, para wisata, siap. Walau kompetensinya menjaga pantai, security di pantai, melayani restoran, marang na berkepentingan di profesional lah, menggait turis. Om maju tingkat. Lap tabongkar na tersembunyi di Danau Toba. Na baru piau bulan Juli, ondo pihuboto nadong air terjun Situmurun. Nala watu si. Da ngadong kepenanggo di Hawaii, kalau di bahan madong dermaga sawat isi, adong lapo-lapo mungkin hari Sabtu Mei adong lapo habisi tutup nang adong kurang terurus do pion. Kasosok noma di infrastruktur terbangun, SDM na peta bangun. Ini maju nane pasal toku amang Prof Raja Guguk dohon moderator do kita sudah mulai tema horas. Baik, mulai tergodang amang Maaf. Sitompul. Boleh sedikit aja mengapain Pak Sitompul. Barangkali barangkali amang maksudnya tamat SMA, tamat S1 atau tamat apa aja kita tambahkan semacam keterampilan-keterampilan supaya mereka siap kerja di nggak usah merantau misalnya gitu ya Pak ya. Amang ya? Boleh. Iya, mungkin kita bisa buat semacam pelatihan-pelatihan, nanti namanya bukan sertifikat profesi, tapi sertifikat pendamping ijazah barangkali. Jadi kalau SMA, keterampilan yang sesuai dengan SMA. Jadi kita kasih misalnya pendidikan kalau dia mau jaga pantai, mungkin manner ya terhadap macam mana menghadapi turis, bagaimana kalau dia kerja di restoran-restoran, bagaimana melayani tamu gitu ya Pak. Jadi nggak usah tinggi-tinggi ya, tapi sesuai dengan tamat SMA karena sesuai dengan profesi yang mau dia jalani. Kayaknya itu namanya saya baca di sini sertifikasi profesi. Bukan, barangkali sertifikat pendamping ijazah. Jadi ijazahnya boleh apa saja gitu. Dan kita sesuaikan kalau dia tamat SMA, dia mau jadi apa. Kalau dia tamat S1, dia mau jadi apa. Saya setuju kali itu Pak. Supaya anak-anak kita jangan rame-rame lari ke kampung, lari ke Riau gitu ya Pak Utajulu. Jadi nanti di sana susah cari kerja. Cuman mau ke kelapa sawit aja. Padahal di Danau Toba banyak sekali pekerjaan. Di sekitar Tanah Batak itu banyak sekali pekerjaan. Ya, banyak pertanian, kehutanan. Mungkin tamat SMA kita ajari bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian bagaimana mempertahankan status Danau Toba sebagai geopark internasional yang mau dicabut katanya tahun 2024. Karena masyarakat Danau Toba nggak bisa menjaganya, mempertahankannya. Saya setuju sekali Pak. Kebetulan saya kan pendidik, saya dari Universitas Negeri Medan yang berdampingan dengan Danau Toba. Ya, kita juga udah mengamati gitu ya. Sebenarnya bagus sekali itu Pak. Jadi itu namanya sertifikat pendamping ijazah gitu. Iya, ijazah. Bukan profesi Pak. Sertifikat mendampingi ijazahnya gitu. Jadi dia kalau SMA ya sampai segitulah SMA itu kalau dia kerja di pantai, kita buat bagaimana dia bisa berbahasa Inggris sedikit, bagaimana dia bisa melayani atau meladeni tamu-tamu, bahasa-bahasa apa yang dipakai, kira-kira gitu ya Pak ya. Saya setuju kali. Terima kasih. Tadi Pak Tamba sudah jelaskan. Dan ngadong bahasa Batak menjelaskan menjaga security di pinggir pantai. Dan ngadong bahasa Batak, bahasa Inggris yang ada. Nah, kita harus belajar ini. Alai bulu boy tambahin bahasa Batak untuk mengawasi pantai. Satu lagi yang saya jelaskan, bahannya ini bahan untuk menguji ini ada, namanya SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Oke, seluruh bidang-bidangnya, seluruh departemen bidang-bidangnya nanti untuk pariwisata ini adalah Departemen Pariwisata. Kita cek nanti di BNSP, kami Bapak mau mengadakan ujian kompetensi yang ini. Kami mohon SKK ini yang judulnya security di pinggir pantai
atau melayani restoran, atau nah, semua itu ada. SKK ini kita minta nanti bahannya. Kita hanya melaksanakan aja. Kalau kita belum siap di Bonapasobit melaksanakan langsung, mengadakan asesor-asesornya yang menguji itu, boleh kita pinjam LSP pariwisata yang ada di Jakarta. Kita datangkan mereka 2 orang. Bisa mereka di asesmen ratusan orang. 2-3 hari sana. 1 hari sebelum diuji, mereka dikasih pendalaman materi. Diceritain nanti semua. Diajari, materi itu ada di BNSP. Diajarkan mereka nanti pendalaman materi, baru besoknya ada diuji. Umpamanya, mengerjakan sesuatu topik, diajari di situ detailnya, sehingga mereka jadi profesional. Kalau mau detailnya nanti, kalau ada panjang waktu kita untuk jom begini, ya saya jelaskan. Sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, mau lihat ya Godang amang inang semuanya. Selanjutnya saya karena waktu jua, kita besok harus ke gereja, mempersiapkan diri ke gereja. Saya kembalikan kepada Amang Prof. Bostang. Mau lihat ya Godang? Selamat malam. Mau lihat di inang parumain Dr. Omas Bulan Samosir naung memimpin kita sebagai moderator pertama di Pertukuat Namar Sangapon. Saya bahasa Indonesia saja. Izinkan saya menyampaikan barangkali ada waktu sekitar 10 menit. Mohon maaf karena menurut saya ini sangat berbobot pembicaraan kita, pernunangan kita malam ini, bukan karena narasumbernya anak saya, dia maramang tua sama saya, Dr. Wilson Raja Guguk, dan moderator adalah Parumain, tapi karena mereka betul-betul menguasai ini, karena mereka adalah memang ahli demografi, kebetulan dua-duanya, baik narasumber maupun moderator. Jadi mohon maaf kalau saya menilai seperti itu. Ini salah satu dari parnonangun kita yang paling berbobot dari 12 yang sudah kita lakukan. Nah, saya ingin hanya barangkali merangkum saja sedikit tentang apa yang disampaikan oleh narasumber saya tadi, Dr. Wilson Raja Guguk. Yang pertama mengenai populasi ya. Jadi populasi jumlah maksud saya. Tadi memang disinggung bahwa kita perlu menjaga fertilitas ya, artinya menjaga supaya semakin banyaklah keturunan orang Batak. Sekarang kita perlu galakkan. Nah, saya ingin menyampaikan pengalaman. Saya seperti dikatakan oleh saya Jenderal Harangan Sitorus tadi, saya juga dari keluarga, saya kakak beradik itu juga 13, persis seperti apa yang disampaikan saya tadi. 8 perempuan dan 5 laki-laki ya. Saya yang tertua laki-laki. Kakak saya, di atas saya perempuan. Jadi ya tidak terlalu mengatakan bukan dari Gijang Niroha, tapi boleh dikatakan ya semua bisalah mencari kehidupan ya. Dari 13 itu bapak saya hanya kepala sekolah, kepala SMP, terakhir di Ambarita. Saya memang besar di Ciborong-borong ya, saya sudah berulang kali saya sampaikan. Makanya saya merasa saya itu Batak tembak langsung ya. Jadi saya besar di sana memang bahasanya bahasa Batak dari kecil ya. Jadi tidak akan hilang bahasa Batak saya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, saya simpulkan tadi ditekankan mengenai menjaga supaya fertilitas ini, artinya populasi orang Batak itu bisa semakin banyak lagi dengan tendensi sekarang semakin sedikit anak. Bagaimana kita menggalakkannya? Kalau saya melihat itu, kalau dulu di kampung halaman kita, kalau pengalaman saya itu atau apa yang saya dengar-dengar itu dari orang tua, dari saudara-saudara famili itu banyak keturunan itu karena ada faktor. Pertama, bahwa ada mortalitas begitu ya. Jadi dari sekian banyak anak itu ya pasti ada yang ya,
dikhawatirkan ada yang meninggal begitu ya, artinya sehingga dari sekian banyak itu ada yang survive ya. Itu satu mungkin alasannya. Terus 6 guru saya juga pernah menceritakan kepada saya di kampung kami di Pulau Sibandang, karena kami peparan Opu Pardopur, itu ada raja di Pulau Sibandang pada waktu itu, dikatakan bahwa memang ada kekhawatiran juga akan direbut oleh marga lain begitu, hutan itu, sehingga semakin banyak populasi keturunan itu semakin banyak juga yang bisa mempertahankan gitu ya kampungnya. Dan memang kenyataannya kampung kami itu ya, walaupun Raja Guguk bukan asli di situ, di Pulau Sibandang di Liang Gajah utara kami itu dulu katanya Opus Sungguh, lalu Pakpahan di Marhelahon Pakpahan, dan Pakpahan ini kemudian karena semakin banyak keturunannya menguasai begitu, yang tadinya Opus Sungguh dari mertuanya. Nah lalu Pakpahan itu juga Marhelahon Raja Guguk, begitu ceritanya katanya. Lalu Raja Guguk ini juga semakin banyak opung saya ya, jadi saya nomor 15 ya, berarti nomor 15, 14, 13, 12, 11 ya. Nomor 11 itu Raja Pardopuri itu istrinya 7. Istrinya 7, dari 7 itu ada 9 anak. Jadi itulah. Jadi ceritanya begitu, sehingga tampaknya salah satu alasan ya begitu. Ya, apa itu memang kenyataan atau tidak, itulah ceritanya. Nah, sehingga dari beberapa faktor itu tadi ada keberhasilan, dari sekian banyak itu mesti ada yang berhasil sehingga akan menarik adiknya. Biasanya dulu si Hahan bawa yang disekolahkan, lalu dia berhasil, dia menarik adiknya atau itonya. Ya, saya masih ingat bapak saya itu masih menyekolahkan 6 guru saya jadi guru ya, 3 guru saya itu jadi guru, karena bapak saya memang dulu kepala SGB, lalu mengajaknya untuk sekolah di SGB itu jadi guru. Jadi nah pertanyaan saya, kalau anak saya tadi Dr. Wilson Raja Guguk menyarankan sekarang itu ya kita supaya bagaimana kita menggalakkan 4-6 anak di keluarga Batak. Nah, kalau kita membayangkan ini sekarang kan makin di urban ya, banyak urban. Kalau kita lihat tadi kan persentase yang di urban itu baik yang di Sumatera Utara, Medan lah katakan, dan Jakarta dan sekitarnya itu kan tekanan di masyarakat urban itu tinggi ya. Artinya dari sisi mereka itu merasa, ya saya merasa di Perth ini begitu. Di sini jarang orang punya anak lebih dari 2 ya. 1, banyakkan orang Australia pun begitu, orang Indonesia pun begitu, orang Batak juga begitu. Nah itu rupanya melihat dari sisi tanggungan ya, jadi ini anak menjadi beban gitu. Jadi sehingga menyekolahkannya gimana, padahal sebetulnya makmur negaranya, cuma orang tua itu berpikir seperti itu. Nah, saya membaca juga apa yang disampaikan oleh Dr. Wilson tadi, di Cina memang dikhawatirkan itu, walaupun sekarang sudah diberikan kesempatan mempunyai anak 3, tapi mereka tidak mau, generasi muda itu tidak mau, bahkan mereka tidak mau menikah begitu, karena mereka ingin penghasilannya itu dinikmati sendiri, karena sudah capek untuk bekerja, sehingga tidak harus dibebani oleh adanya anak. Apalagi di Cina itu kan piramidanya itu terbalik gitu, jadi seorang anak itu menanggung orang tua kalau sudah tua, dan opungnya kalau masih ada gitu. Jadi itu tampaknya begitu. Saya baca begitu. Ntar itu benar nanti bisa dikoreksi oleh Dr. Wilson. Jadi alasannya begitu, sehingga Cina itu walaupun 3 anak sekarang bisa dibuka untuk punya 3 anak, tapi mereka, saya ada orang Cina juga kenal di Australia ini, dia mengatakan begitu, kami anak muda di Cina nggak mau menikah, nggak mau punya anak, kira-kira begitu. Nah, jadi makanya dikhawatirkan, kalau tidak salah saya baca, Cina itu tahun 2027 kalau nggak salah itu sudah stop itunya. Bertambah, malah jadi menurun setelah itu, dan akan nanti India akan menjadi negara paling
besar populasinya di dunia ini, India sekitar 1,4 miliar. Jadi barangkali beginilah gambarannya. Jadi masalahnya sebetulnya juga ekonomi, karena kalau populasi itu lebih banyak yang tua daripada yang muda, makanya jadi beban bagi negara untuk pensiun dan sebagainya ya. Jadi ini hanya pertanyaan saya kepada anak saya, Dr. Ruslan, gimana caranya kita mau menggalakkan ini, terutama di masyarakat Batak urban gitu ya, urban ya, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau yang kedua mengenai bahasa Batak tadi ini sangat penting, makanya nanti bulan depan kita akan membicarakan ini. Narasumbernya adalah saya Antonia Udajulu nanti bulan depan. Jadi bahasa Batak, judulnya nanti bahasa Batak sebagai alat pemersatu dan sebagai faktor utama di dalam melestarikan adat dan budaya Batak, itu judulnya. Nanti bisa juga kita singgung-singgung juga mengenai penduduk dan sebagainya. Tapi ini bahasa Batak. Kenapa demikian? Karena menurut pandangan kami itu bahasa Batak itu menjadi alat pemersatu. Nah, saya di Perth ini punya teman-teman banyak orang dari etnis tertentu. Saya sebutlah orang ya dari Tionghoa ya. Di sini Tionghoa mereka itu dari Indonesia gitu. Jadi rupanya banyak tahun 98 itu migrasi ke Australia. Waktu kita tahu tahun 98 itu ada peristiwa itu ya. Tahun 98 demo dan sebagainya ya, pergantian kekuasaan. Nah, mereka pindah ke sini, tapi mereka itu tidak tahu bahasa Cina. Memang sudah nama Indonesia dan sudah berbahasa Indonesia, sama sekali tidak tahu. Kami kebetulan satu gereja juga. Nah, dan mereka lebih dekat kepada kita. Saya tanya, kamu itu ada komunitas Cina nggak di sini? Ya, kami tidak gabung dengan mereka begitu, kira-kira begitu, karena mereka tidak tahu berbahasa Cina lagi. Nah, jadi bahasa itu sebagai alat pemersatu kalau kita pandang dari situ. Nah, mereka lebih bersatu dari segi satu bahasa daripada etnisnya begitu. Kalau kita lihat dari sini faktanya begitu. Jadi kita lihat dari situ, menurut saya itu alat pemersatu. Nah, kalau kita sebut juga sebagai faktor untuk melestarikan adat dan budaya Batak, ya. Karena apa? Karena tanpa bahasa Batak orang tidak akan mengerti Dalihan Natolu, orang tidak mengerti partuturan, orang tidak bisa berkomunikasi satu dengan lain, dan orang akan merasa asing kalau dia pulang ke kampung. Dia pasti merasa asing. Saya dulu ke Jakarta itu saya diajakin, saya dari nampak langsung karena saudara-saudara saya sudah lahir di Jakarta, anak-anaknya tulang saya tinggal sama tulang saya diajakin karena saya nggak bisa gue lu, saya nggak bisa. Nah, saya totok saya Batak dan bahasa Indonesia juga sangat bernada Batak gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini tanpa mengerti dan bisa berbahasa Batak akan sangat sulit ya dia menerapkan Dalihan Natolu. Nah, maka kalau dikatakan tadi oleh narasumber kita dan teman-teman lain tadi bahwa hati kita tetap menjadi orang Batak dimanapun kita berada. Nah, ini kita akan bina ya. Ini justru di Batak Diaspora Marnonang ini yang sangat-sangat kita fokuskan supaya generasi penerus Batak itu mempunyai jati diri sebagai orang Batak. Apa itu jati dirinya? Kita sampai pernah membuat definisi bahwa orang Batak itu selain dari keturunan si Raja Batak, sudah dibilang narasumber tadi, dari sisi patrilineal, ya, dari sisi ayah, marga ayah, tapi juga orang Batak itu juga harus menerapkan Dalihan Natolu. Itu tidak bisa, menurut saya tidak bisa keluar dari situ. Tanpa, menurut saya, ini pandangan saya, bisa dikoreksi saya nanti. Tanpa dia menerapkan ruhut persauran Dalihan Natolu, maka menurut saya akan sangat sulit kita mengatakan kita orang Batak begitu ya. Nah, jadi bagaimana kita akan memahami, misalnya generasi muda kita komplain tentang wah ribetnya pernikahan dan sebagainya, padahal mereka tidak ngerti sebetulnya apa yang dibicarakan di situ, tidak mengerti polanya. Kenapa harus ada hula-hula? Kenapa harus ada boru?
kenapa harus dongatu, bagaimana pembicaranya, sinamuk dan sebagainya. Marhata itu nggak mengerti, jadi pantaslah mereka itu alergi atau komplain gitulah menurut saya. Jadi ini kita akan bincangkan bulan depan. Jadi ini tentang bahasa Batak ini tadi, saya sangat setuju tadi dengan saya Jenderal Harangan Sitorus bahwa sekarang ya padahal HKBP kan harusnya kan memang bahasa Batak pengantarnya kan utamanya gitu ya. Memang di Jawa saya lihat atau di Medan tuh mungkin ada apa ibadah dalam bahasa Indonesia, tapi yang diutamakan bahasa Batak yang saya lihat itu ya. Di Jogja itu yang pertama itu saya lihat pagi-pagi itu bahasa Batak. Nah, saya pernah komentar sama tulang saya Pendeta Junedi, apa saya mengikuti kemarin itu apa namanya pentahbisan pendeta, saya sampai komentar ya, saya dengar sampai dari awal sampai akhir. Saya dengar itu seperti dikatakan saya tadi, jangan sampai berpasir-pasir gitulah, arti tok-tong itu jadi tong-tong misalnya ya. Nah, kalau seorang misalnya situ atau pendeta menyampaikan itu dalam khotbah, nah ini ya barangkali ini bagaimana ya jemaat akan menilainya begitu ya. Jadi saya mungkin terlalu apa namanya kritis, tapi itulah. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itulah di situ Bibel itu sangat kental di situ bahasa Batak. Waktu menerjemahkan Bibel itu dari bahasa mungkin bahasa Jerman atau Inggris ke bahasa Batak itu ya sangat dipilih itu kata-katanya itu. Jadi kalau kita mau melihat bahasa yang paket bahasa Batak itu di dalam Bibel, menurut saya coba dibaca itu. Jadi oleh karena itu perlu kita galakkan ini berbahasa Batak ini. Nah, lagi-lagi bagaimana caranya saya juga nggak tahu menawarkan. Saya pernah dengar itu di HKBP salah satu di Jakarta itu ada kursus bahasa dan budaya Batak KB3 ya. Kalau nggak salah 16 minggu ya. Sekali seminggu. Nah, saya nggak tahu apa ini diteruskan dan bagaimana ini bisa menjadi pola, salah satu pola untuk mengajarkan atau menanamkan bahasa Batak ini di kalangan generasi penerus kita ya. Jadi saya setuju tadi dengan pariban saya juga, Dr. Silaban tadi, setuju kalau di UHN bisa ini menjadi bahasa skripsi atau bahasa disertasi, wah luar biasa ya. Kita mulai aja ya, karena beliau-beliau ini kan memang pengelola ya, istilahnya di situ katakanlah administrator yang bisa melakukan ini. Kita tunggu ini ya, kita sangat rindu ini bisa dilakukan ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sampai menunggu nanti kita bulan depan ya sekitar minggu ketiga juga seperti ini, dan pembicara kita Lai Antonia Hutajuli juga memang apa namanya sangat menggeluti bahasa Batak. Nanti ada juga apa pembahasnya 2 orang ya. Jadi kita tunggu nanti itu bagaimana pentingnya ini, baik dari sisi bagaimana mengembangkannya menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan bagaimana terutama membekalkannya kepada generasi muda ini yang sangat sulit ya. Bagaimana caranya ya? Di mana mau kita mulai? Bagaimana sistemnya? Ini sampai sekarang kelihatannya belum ada yang berhasil sangat keberhasilan yang besar. Baik kita pikirkan ini. Mau lihat ya di Inang Parumain sebagai moderator dan di tulang saya Harisan Buni, dan mohon nanti kalau sudah mau ditutup oleh moderator, terima kasih kepada kita semua, terutama narasumber dan moderator Inang Dr. Roma Sebulan Samosir, Parumain, dan tulang saya Harisan Buni, Nainggolan, dan kepada kita semua yang sudah memberikan tanggapan, memberikan pendapat, pertanyaan, dan sampai kita ketemu lagi bulan depan, dan mohon nanti kalau bisa ditutup dengan doa oleh nanti saya Dr. Harangan Sitorus ya, saya minta tolong nanti ditutup dalam doa. Mau lihat Inang moderator Parumain
Dr. Adi Sambudi. Ya, sampai ketemu bulan depan. Horas, Mas. Sebelum ditutup, mohon dikit Amang Sitorus. Kalau Amang Sitorus kenal Jenderal Tun Marhaban Raja Guguk bintang 2, itu adik kandungnya Prof. Bostang itu. Ya, betul. Adik kandungnya itu. Ya. Ini dari Betul lah. kandungnya itu. Iya lah. Nomor 4 lah, nomor 4 kami. Iya, saya paling besar ya. Boleh. Ya, tambah dikit lah, Bang, tambah dikit. Horas. Dunia sempit. Boleh deh, Amang Wilson jadi ala di Babua Hamu soalnya kebetulan mulu abang saya lah ya, Tun Marhaban Raja Guguk ini sangat dekat dengan saya ke saya, dan mulai saya Kopral Taruna, dia Sersan Taruna, itu sangat baik ke saya sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Iya, boleh lah. Adik kandungnya itu. Iya, horas. Oke, boleh. Ya, mulai Mak, inang perumahan. Tulang dari Sambudi. Jadi tutup pertemuan di bangsa Tangyang. Ya, gimana inang perumahan ditutup? Sudah selesai ya? Ya, jadi kita akan menutup acara. Amang Pendeta Junedi masih ada di tempat. Ini Jenderal Harangan. Ya, Laya Jenderal Harangan ya, yang menutup dalam doa. Harangan yang tutup dalam doa. Ya. Jadi di Tuhan tapi nang ide tu naktu kapartohonan ala di Bangido amang Profesor Awo mabet Tangyang lau pa menutup acara tahun tapasada marhatta martangya kita. Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang di Banua Gijak pe oleh Tuhan alai jono doho dia kana maju guarmu. Mau lihat mardonga puji-puji di sebah roh nami tuho apala diobaso di bodario nali Tuhan ala di perhatu rohanami holan ala niasyut holon ni roham na mangiring-iring mardonga ni hami di namar diskusi hami melalui jumon ali Tuhan nunga masegudang di hatai hami ali Tuhan sa sudenai holan ala ni pangajarim do di hami naroto dipto di porbadi itu kami, lao memipik kami, berdiskusi di bagasa budarion. Terlebih ali Tuhan, di pasupasum na di pasahak mutu na tua-tua nami, amang nami, Profesor Bostang Raja Guguk, na makafasilitasi ak acaron, lao soksoni malay Tuhan, di naposom, amang nami Wilson Raja Guguk sebagai pemapar, sebagai narasumber di bagasan budarion, nama saya uli jala denggan di tariaso tuhami akasungod dia na perlu si pikir honon nami tu bangso nami bangso Batak soksoninang tu inang moderator na mengendalikan acara dengan baik dan sasude dari Tuhan holan alani pangurupiomu doho pangajarim do dihami soksona kadongan nami narap madiskusi di bagasa sadario di bagasa budarion nong mangalian aka pendapat-pendapat, nong mangalian aka kritikan-kritikan, secara kritis di bagasan holong masih holongan hami, songon bangso Batak ali Tuhan. Di bahini mali Tuhan sudah nahu tahu kami di bagasa budarion, sudah nahu diskusi ho kami di bagasa budarion. Pos dorohanami na pasu-pasumi sa sudah na Tuhan, asang giat gabi makor hon hadenggano di hami orang per orang ali Tuhan. Tua kaya nakon nami tu paran nami. Laos tu sudi tahe bangso Batak nadong dilihat portilyon. Asa pos martuturhan nami ali Tuhan bangso Batak naung di pasu-pasung songoni masay denggan ali Tuhan. Asang giat ma di bangso nami bangso Indonesia. Jala dilihat portilyon ali Tuhan. Boy hami marsaringar mabuat tongguar mo ali Tuhan di bagasan asyut holong di roham. Satu kenali Tuhan dengan merdu musirang mahami. Tusoro pasaton nami tong daging duhot to dinami di bagasa bodarion. Dan dinamangulup pihami di podoban nami ali Tuhan. Homa toktong na mangaramot ihami. Na mangalian hahi pasor dihami.
asang giat disogut manugut ali Tuhan, dungu hami di bagasan hahipason, jalabui hami marhiras niroha, lau memuji pasangapun guarn muna badi, marhiti-hiti di gereja nami masing-masing. Ombali Tuhan, tangyang nami toho, takas duli Tuhan, mangatusi hami, dusida kadusa doho pangalison nami, nahulahu kami tudungan nami jolma, terlubi marado poko ali Tuhan, dibaheni mangido hami Tuhan ali Tuhan, asa au pom itu laut para seniorham, asalam takas jala boy hami, mangido lau pasangapon kormuna badi, los majalo akapas-pasum di hari-hari na mangihu dube. Di bagasan guarni Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. 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 Horas. Amin. Horas, Pak. Horas, Horas. Pak. Horas. Selamat beribadah, Mak Bersukut. Akan beribadah. Mang. Kita. Selamat malam, izin Pak Mang. Selamat malam. Selamat malam. Mohon izin. Selamat